Baik, terima kasih Pak Niko. Selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih sudah bergabung dalam eh, Teologos Online. Tujuannya adalah untuk pembelajaran bagi khalayak ramai dan yang mau disampaikan selalu berbasis pada Alkitab. Jadi kita tidak akan membahas secara melebar dalam perspektif teologis yang sebetulnya bisa kemana-mana. Dan karenanya saya hanya berbasis pada Alkitab begitu ya. Baik, saya mau memulai dengan share screen. Nanti kembali materi Ibu Bapak bisa miliki dengan eh, bagi mereka yang sudah mendaftar dan lain-lain. Nanti bisa menjapri pengurus untuk mendapatkan baik materi maupun sertifikat yang akan diberikan bagi rekan-rekan yang mendaftar dan per pertemuan ya, bukan untuk sekaligus gitu ya, bukan. Baik, saya share screen dulu. Jadi rekan-rekan sekalian, tadi Pak Niko katakan kita mau bicara surga dan neraka. Dan materi saya ini ternyata banyak sekali. Jadi nanti saya hanya akan menyampaikan yang menurut saya penting. Selebihnya nanti Ibu Bapak yang sifatnya informatif, deskriptif atau data, Ibu Bapak nanti bisa membaca ulang dari PPT yang tentunya akan dikonvert terlebih dahulu ke PDF. Nah, eh, kita mulai dengan ini pertanyaan mendasar. Kalau kita mati lenyap selamanya atau bagaimana? Kalaupun misalnya masuk surga, apa yang menentukan seseorang masuk surga? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul dalam banyak percakapan. Nah, ini sebetulnya secara filosofis, apa itu kematian? Bagaimana menentukan kematian itu bisa terjadi? Kematian manusia itu seperti apa? Ini ada yang pertama ini ontologis konseptual. Ya, ini terkait dengan fungsi organisme tubuh yang tidak dapat dipulihkan lagi dan dia berhenti, maka kematian menjadi terjadi begitu ya. Nah, kalau yang kedua, apa yang terjadi ketika tubuh dengan tubuh ketika mati? Kalau ini epistemologis, maka ini berkaitan dengan standar umum atau kriteria untuk menentukan kapan kematian itu terjadi. Nah, biasanya pada patokan detak jantung kardiopulmoner ataupun seluruh otak, batang otak setelah berhenti berfungsi. Nah, ini penelitian yang saya skip saja. Ini berbicara tentang penelitian dari seorang Profesor Dr. Sam Parnia, Direktur Penelitian di New York University tentang orang-orang yang mengalami near death experience begitu ya. Dan nanti Bapak bisa membahas mendalaminya secara pribadi. Di YouTube juga saya pernah membahas ini, tapi bukan di kanal Teologos, bukan di kanal Logos, tapi di kanal yang lain bisa di search saja. Ini juga kapan kita mati, ketika jantung berhenti dan seterusnya. Tapi kemudian dia menjelaskan juga proses mental berdasarkan pengalaman. Jadi dia meneliti orang-orang yang near death experience dan pengalamannya bukan terhadap 1, 2, 10, 20, tapi terhadap 5.000 orang. 5.000-an orang pasien klinis yang mendekati kematian. Nah, kemudian ada yang menarik bahwa mereka yang mendekati kematian itu berkata menyenangkan bagi sebagian, tapi bagi sebagian lagi tidak menyenangkan. Bagi sebagiannya sangat nyaman. Jadi ternyata sangat tergantung pada pengalaman setiap orang gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pengalaman-pengalaman menggambarkan sensasi-sensasi tertentu begitu ya. Jadi sekedar share dari apa yang dilakukan oleh beliau. Jadi ada yang merasakan sensasi berpisah, kemudian menyaksikan dokter perawat yang sedang menangani mereka dan seterusnya. Nah, kemudian ketika kita bicara ini dalam berbagai pemahaman tentang kematian dan kehidupan setelah kematian, surga dan neraka kan sebetulnya bingkai percakapannya adalah adakah kehidupan setelah kematian, kan itu ya bingkai percakapannya ya. Karenanya kita mesti juga melihat berbagai pemahaman. Karena fokus kita tentunya teologi khususnya biblis, maka kita akan batasi tidak bahas secara meluas kemana-mana. Nah, dalam Yudaisme, dalam PL dan Rabinik, ini saya hanya cantumkan salah satu buku yang jadi rujukan begitu ya.
Ada petunjuk di beberapa teks seperti di Mazmur akan kehadiran setelah kehidupan setelah kematian. Nah, bagi orang Yahudi, Sheol dipahami sebagai kehidupan yang berlanjut setelah kematian. Nah, dalam tulisan-tulisan rabbinik yang nampak dalam keyakinan orang-orang Farisi pada zaman Yesus, mereka mempercayai kebangkitan orang-orang mati. Paling tidak ini dalam konsep berpikir orang-orang Farisi ya, kalau orang-orang Saduki tidak. Tapi artinya bahwa tulisan-tulisan rabbinik sudah ada di era Yesus bahkan sebelumnya ketika percakapan ini muncul begitu ya. Jadi muncul sudah dari bahkan sebelum era Yesus. Nah, ini kalau tadi Yudaisme, kemudian ini Katolik, ini saya hanya ngambil saja, saya tidak akan jelasin satu-satu, tetapi jelas sekali bahwa orang-orang Katolik mempercayai kehidupan setelah kematian, dan tentunya kurang lebih teman-teman di Ortodoks juga sama begitu. Nah, lalu bagaimana dengan yang berikutnya? Dalam Platonik dan Western Thought, dalam filsafat Platonisme dari Plato yang kemudian dibaharui oleh Neoplatonisme, maka pandangan tentang keabadian yang mendominasi pemikiran Barat dan Kristen dipahami sebagai Platonis, yang istilahnya menandakan karakteristik yang melekat pada setiap jiwa yang menjamin kegigihannya setelah kematian. Konsepnya diletakkan pada pemahaman Platonisme bahwa roh jiwa bersifat kekal pada dirinya sendiri, dan karenanya roh dan jiwa lebih berharga daripada tubuh. Nah, biasanya rekan-rekan sekalian, seperti juga di beberapa gereja Protestan di Indonesia, karena memahami bahwa konsep tentang roh jiwa yang tidak mati setelah kita mati itu dipahami bersifat kekal pada dirinya sendiri adalah bagian dari Platonisme, maka gereja-gereja Protestan Indonesia yang warisan Barat cenderung akan kemudian mengikuti pemikiran teologi Barat yang menarik jarak antara gereja-gereja Barat dengan filsafat Eropa, Platonisme, dan seterusnya. Karena mereka berpikir roh dan jiwa itu kekal pada dirinya sendiri, maka gereja Barat kemudian mengatakan, oh tidak, kalau gitu kekristenan tidak demikian. Nah, ini yang akan kita bahas, kita akan dalami sepanjang, semoga tidak sampai 1 jam, kalaupun sampai ya, semoga tidak lebih. Nah, ada 2 respons terhadap Platonisme ini, cara berpikir Platonisme ini. Yang pertama, yaitu tadi ya, yang digambarkan oleh sebagian gereja Protestan Indonesia, menolak kehidupan langsung setelah kematian. Manusia mati seutuhnya, roh jiwa tubuhnya mati saat ia mati. Baru nanti pada kebangkitan, hari kebangkitan di akhir zaman akan dihidupkan kembali. Ini konsep yang pertama yang saya sebutkan tadi, hadir juga di sebagian gereja Protestan di Indonesia. Walaupun di tempat-tempat di mana mereka secara doktrinal memahami itu, toh umatnya kebanyakan meyakini kalau mereka mati mereka masuk surga. Dan ini menunjukkan adanya perbedaan antara doktrin gereja dengan teologi kaum awam, gitu ya, teologi kaum awam. Jadi ada perbedaan. Cukup banyak saya memperhatikan gereja Protestan yang secara resmi doktrinnya mengatakan kita mati sepenuhnya, maka nanti bangkit sepenuhnya juga. Tapi toh umatnya meyakini bahwa setelah mati mereka langsung masuk surga. Jadi tidak mati sepenuhnya. Kalau mati sepenuhnya kan lenyap dulu gitu ya, baru kemudian dibangkitkan seutuhnya di akhir zaman nanti gitu. Jadi ada jeda di mana kita cease to exist, berhenti untuk berada begitu ya. Nah, yang kedua, respons yang kedua, manusia memiliki kehidupan selama kematian. Artinya ya, setelah mati kita tetap hidup, tapi bukan bahwa karena roh dan jiwa kekal pada dirinya sendiri, tetapi karena Allah berbagi kekekalan Allah kepadanya di dalam Kristus. Itu yang digambarkan dalam 1 Tesalonika 4 mulai ayat 13, 14, 15, 16 begitu. Dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Kristus, yang menunjukkan bahwa pengumpulan itu atau kehidupan pasca kematian itu Allah yang mengerjakan dalam Kristus, bukan pada diri kita sendiri gitu. Jadi kita bukan dalam pengertian eternal being pada diri kita sendiri. Ini respons yang kedua. Lalu bagaimana dengan asal mula konsep neraka? Nah, Ibu Bapak yang terkasih, penggambaran awal kehidupan setelah kematian di Yunani kuno, alam bawah tanah disebut Hades. Nah, di sana arwah orang mati yang lesu berlama-lama dalam keberadaan senja bawah tanah diperintah oleh dewa kematian yang disebut juga Hades.
Nah, pelaku kejahatan menderita pemenjaraan yang suram pada tingkat yang lebih dalam yang disebut Tartaros. Sehingga dengan kata lain, Ibu Bapak yang terkasih, dalam filsafat atau mitologi Yunani kuno, itu ada dua. Ada dua. Yang pertama Hades, di bawahnya lebih dalam lagi Tartaros. Nah, keduanya dipakai sebetulnya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Hades itu digunakan untuk menerjemahkan Sheol dalam Ibrani dan juga digunakan dalam perjanjian baru. Tartaros juga digunakan, jurang maut yang dalam, jurang yang dalam. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian pada abad keempat sebelum Masehi, setelah Raja Yunani Alexander Agung menaklukkan Yudea, dampak dari penaklukan ini, unsur-unsur budaya Yunani kuno mulai mempengaruhi pemikiran keagamaan Yahudi, termasuk konsep neraka. Nah, pada masa Injil pertama tahun 6585, Yesus mengacu kepada kepercayaan Yahudi pada api abadi atau Gehenna. Nah, di tempat lain, ia menyebutkan pengusiran pelaku kejahatan dari kerajaan Tuhan, dari kerajaan Allah, dan tungku yang menyala-nyala, api yang menyala-nyala, di mana si jahat akan menderita kesedihan, keputusasaan, di mana ada tangisan dan kertakan gigi. Dan Yesus mengatakan Hades dalam bahasa Yunani, ketika menjelaskan bagaimana kekuatan jahat, gerbang neraka, gerbang Hades, tidak akan menang melawan gereja. Nah, karenanya kita perlu membahas konsep ini satu persatu secara cepat saja ya, secara cepat saja. Pertama Gehenna. Ini gambaran yang saya bisa dapatkan. Ini adalah lembah Putra Hinnom, Son of Hinnom, di sebelah selatan Yerusalem, Israel, tapi di luar Yerusalem. Lembah Hinnom adalah tempat di mana orang-orang Israel mempersembahkan bayi-bayi mereka kepada dewa Moloch, yang awalnya berlokasi di lembah Putra Hinnom di sebelah selatan Yerusalem. Ya, ini ada sumber-sumber yang saya pakai. Kemudian untuk alasan ini, lembah ini kemudian dikutuk, dijadikan tempat pembuangan sampah. Dan dari sini Gehenna kemudian menjadi istilah yang sama sebagai neraka. Dan ini misalnya Bapak yang terkasih dipakai oleh Tuhan Yesus. Ketika misalnya Tuhan menjelaskan tentang neraka ya, lebih baik mata satu tapi masuk surga daripada mata dua lengkap tapi masuk dalam neraka dengan api yang tak terpadamkan. Nah, Yesus pakai Gehenna di situ, dan konsepnya berarti mengambil alih konsep Gehenna yang tadi saya jelaskan secara ringkas. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian ini rendering zaman sekarang ya. Tidak lagi menjadi tempat pembuangan sampah tentunya, tapi pada era itu tempat pembuangan sampah. Lalu apa korelasinya Pak Sigor tempat pembuangan sampah? Ya, tempat pembuangan sampah waktu itu kan ya sederhana saja ya Bapak, namanya juga 2000 tahun yang lalu ya, sampah yang bisa dibakar, terbakar, begitu. Tapi kalau dia tidak terbakar, misalnya makanan gitu bagaimana? Maka Yesus menggunakan istilah ular belatung. Maka di gambaran tentang neraka ada api yang menyala-nyala, tapi kemudian ada ulat belatung yang tidak mati. Nah, ini kan menjadi aneh, bagaimana mungkin bisa eksis secara bersama api yang menyala-nyala, di sisi yang lain ulat belatung. Nah, ketika kita memahami Gehenna di luar konsep Gehenna yang awal ya, maka kita jadi akan tersesat di situ. Tetapi ketika kita memahami bahwa Gehenna yang dimaksud adalah tempat pembuangan sampah, di mana sampah makanan dimakan ulat belatung, sementara sampah yang bisa terbakar dibakar supaya tidak tumpuk banyak, kita jadi mengerti dua-duanya bisa koeksis gitu. Ya, itu sebabnya kemudian Tuhan pakai gambaran tentang itu. Sehingga dari situ sebetulnya kita akan lebih lihat bahwa gambaran neraka tidak boleh diabsolutisasi menjadi api, tidak boleh. Walaupun di sana sini tetap juga ada gambaran api. Mengapa? Karena ada gambaran yang kedua, yaitu ulat belatung kan. Ada gambaran yang kedua, dan itu diambil dari tempat pembuangan sampah. Sampah gitu. Sampah kan tidak berguna kan gitu ya. Sampah kan tidak berguna. Dalam konsep sekarang kita punya bank sampah, sampah bisa didaur ulang. Tapi pada konsep waktu itu sampah tidak berguna gitu. Ya, jadi kita harus bermain bukan pada apa yang digambarkan secara harfiah, tapi apa konsep di balik itu. Nah, berikutnya, saya sekarang mau menjelaskan ke dalam pandangan Yudaisme yang berkembang yang tadi saya sudah
sebutkan bahwa dia memengaruhi pandangan orang-orang Yahudi saat itu yang tentunya kemudian diambil alih oleh Yesus Kristus. Kita bisa melihatnya dalam dua perspektif. Pertama, bahwa dia memengaruhi Yesus, atau itu kalau kita melihat sebatas aspek insani Yesus. Tapi yang kedua, kalau kita melihat dari aspek ilahi Yesus, Ibu Bapak yang mencoret-coret, tolong jangan mencoret-coret ya. Saya hapus ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi kita bisa lihat dari dua aspek insani kemanusiaannya berarti konsep itu memengaruhi Yesus, atau aspek ilahinya bahwa berarti Yesus setuju dengan itu dan menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Yang lebih lanjut kita jadi bisa gali lebih jauh, berarti bahwa kebenaran itu bisa dihadirkan lewat pemahaman-pemahaman yang ada, begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, dalam pemahaman Yahudi ini saya ambil sumber-sumber Yahudi di luar Perjanjian Lama ya. Ini bab rabi-rabi, bagaimana mereka memahami teks Perjanjian Lama dan seterusnya. Neraka seperti surga diciptakan oleh Allah, dan menurut tulisan dari Sotah ini ya, disebutkan sangat baik, maka gambaran sangat baik ini berlaku juga untuk neraka, begitu. Karena semua ciptaan Allah sangat baik, maka menurut Rabi Yahudi ya neraka adalah ciptaan Allah. Karena konsepnya tidak ada yang tidak diciptakan Allah, berarti semua ciptaan Allah. Nah, kalau Allah menciptakan semua baik, berarti neraka juga sangat baik, begitu. Tapi pandangan ini beragam. Nah, Bapak yang terkasih, menurut sumber yang sama, neraka diciptakan pada hari yang kedua. Jadi yang berkata hari ke-6, ada yang berkata hari kedua. Jadi ini perkembangan pemahaman yang hadir di dalam Yudaisme. Menurut sumber yang lain, neraka sudah ada dari sebelum dunia diciptakan. Ya, di sini digambarkan seperti ini ya. Sebelum dunia diciptakan, hanya apinya diciptakan pada hari kedua. Ya, ini misalnya yang dilihat Abraham, perapian berasap ini Gehenna menurut mereka. Kemudian ini rendering yang tadi saya sudah katakan, biasanya kalau kita bicara neraka pasti gambarannya seperti ini ya. Nanti pertanyaannya adalah apakah memang neraka berarti api yang menyala-nyala? Nanti di bagian akhir saya akan jelaskan pada Ibu Bapak sekalian. Nah, kemudian bagaimana dengan situasi ukuran kodratnya? Nah, ini menjadi menarik. Mengapa? Karena ada pernyataan bahwa Gehenna ada di lembah Hinnom, yang berarti di luar Yerusalem tapi dekat Yerusalem. Berarti apa? Berarti ya di situ ada gerbang gitu. Ada gerbang yang masuk. Nah, Ibu Bapak perhatikan bahwa pengembangannya makin ke sini makin absurd gitu. Makin ke sini makin absurd. Tetapi tetap mesti kita dalami. Ibu Bapak yang ingin mendalami lebih jauh nanti bisa juga menjadikan sebuah penelitian ya, menjadi sebuah penelitian. Nah, gerbangnya selain ada di Yerusalem juga ternyata ada di padang gurun, bahkan satu lagi di laut, baru satunya itu Yerusalem. Jadi ada 3. Nah, konon dalam mitologi Yudaisme, mitologi orang-orang Israel, kita bisa masuk mencari tempat itu dan masuk ke dalamnya. Nah, kemudian dikatakan Gehenna membentang tanpa batas. Nah, menurut salah satu pendapat di sumber yang lain, lokasinya berada di balik langit, dan menurut yang lain di balik gunung-gunung yang gelap. Nah, ada satu penelitian yang dilakukan oleh pakar Alkitab, dan kemudian ketika melakukan misalnya penelitian arkeologis, ada seorang Arab yang menunjukkan tempat di mana padang gurun terbelah dan menelan anak-anak Korah yang masuk ke dalam Gehenna. Kita tentu bisa mengerti yang dimaksud ini bukan dalam pengertian neraka yang kemudian Alkitab sampaikan ya. Ini kemungkinan besar karena Jazirah Arab itu banyak sumber minyak begitu ya. Dan sangat mungkin ini yang dimaksud sebetulnya adalah seperti kawah begitu ya, seperti kawah begitu. Nah, berikutnya ini saya kutip dalam sebuah tulisan, saya kutip saja dalam bahasa Inggris ya. The earth is 1/60th of the garden is 1/60th of Eden, paradise. Eden 1/60th of Gehenna, hence the whole world is like a lid for Gehenna. Some say that Gehenna cannot be measured. Ibu Bapak bisa bayangkan ngerinya Gehenna dalam lukisan Yudaisme. Mengapa? Karena digambarkan Gehenna ini seperti tak terbatas begitu. Gehenna seperti tak terbatas, bahkan kemudian digambarkan 7 tingkatan. Dan ternyata
Ini bukan cuma diyakini oleh orang-orang Yahudi, tapi juga orang-orang Babilonia. Nah, ini berarti pesannya apa kalau kita lihat dari sini? Pesannya adalah bahwa sebetulnya konsep neraka itu konsep bersama. Common shared concept. Konsep bersama yang dibagi atau berbagi gitu ya. Dan ini jadi menarik sebetulnya, menjadi menarik. Yang tadi saya sudah sedikit singgung. Berikutnya, karena luasnya Gehenna, maka matahari ketika terbenam melewatinya dan menerimanya dari api, cahaya malam. Aliran berapi, dinur istilah mereka, jatuh ke atas kepala orang berdosa. Ini disebut the fire of the west, which every setting sun receives. I came to a fiery river whose fire flows like water and which empties into a large sea in the west. Ibu bapak yang terkasih, kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini dalam whiteboard. Ini ibu bapak nanti juga akan mengerti konsep ini berbasis apa, dan karenanya hadir jadi common shared concept. Saya sebentar. Oke, saya pakai warna coklat. Jadi katakanlah ini bumi kita gitu ya. Ini bumi kita. Kemudian ini matahari ya, ini matahari. Kemudian dia terbit di sini sampai di atas jam 12. Kemudian jam 6 sore dia di sini. Maka di sini ini adalah Gehenna gitu ya. Ini Gehenna. Ini Gehenna. Kemudian ternyata matahari turun ke dalam Gehenna ke sini. Terus terbit lagi. Yang dikatakan tadi mengambil panasnya di dalam Gehenna ini, mengambil panasnya. Nah, ini langit. Yang nanti kita akan bahas Uranos yang berarti langit tapi juga bisa berarti surga. Ini Uranos. Nah, ibu bapak bisa bayangkan yang berarti apa? Yang berarti ini konsepnya sebetulnya kosmologi bumi datar. Ini sebetulnya flat earth. Nah, saya pernah menjelaskan ini dalam artikel akademik, kosmologi bumi datar dan pengaruhnya bagi eskatologi Alkitab. Dan jelas sekali bahwa penjelasan tadi menunjukkan hal tersebut. Penjelasan tadi ya menjelaskan hal tersebut yang saya jelaskan di sini, yang saya kutip ya. Matahari ketika terbenam melewatinya dan menerima darinya api. Mengapa? Ya karena konsepnya flat earth tadi ya. Jadi kita mengerti ya. Nah, selanjutnya neraka digambarkan persis di dalam seperti dalam Talmud. Nah, ternyata orang-orang lain tadi saya sudah sebut Yahudi, kemudian Babilonia, dan diantaranya Persia karena kemudian Babel pecah dua, media Persia begitu ya. Dan menurut orang-orang pada zaman itu di Persia, mereka percaya bahwa metal yang meleleh mengalir di bawah kaki orang-orang berdosa. Ya, di salah satu buku Das Leben nach dem Tode, Swali, Life After Death, ini arti dalam bahasa Inggrisnya, maka dijelaskan seperti itu. Kemudian air dari Tiberias dipanaskan sementara mengalir melalui Gehenna. Nah, api di Gehenna tidak pernah padam. Makanya konsep api tidak pernah padam juga sebetulnya bukan khas hanya milik Alkitab, tapi memang konsep yang sudah ada pada waktu itu. Bahkan kemudian di salah satu tulisan Rabi Yahudi, panasnya 60 kali lebih panas dari api yang ada di bumi. Bahkan kemudian ada bau belerang. Nah, pernyataan bau belerang ini sebetulnya menunjukkan apa? Menunjukkan konteks ekologis saat itu. Karena memang belerang banyak gitu pada konteks itu, di zaman itu, di daerah itu gitu ya. Jadi perhatikan bahwa konsepnya sangat terikat pada lokus di mana mereka berada. Nah, ini sejajar ternyata juga dengan gagasan Yunani akan neraka. Ya, misalnya dari salah seorang penulis Yunani kuno, Aletheis Historiai ya, menyebutkan bahwa adanya bau belerang, dan kemudian ini jadi sumber-sumber mata air yang berkhasiat menyembuhkan, yang dikaitkan dengan hubungannya dengan Gehenna. Nah, ini dikaitkan juga misalnya dengan Yesaya, Allah akan menghakimi dengan api.
Nah, karenanya dengan kata lain konsep ini dipahami secara harfiah begitu ya, secara harfiah. Nah, berikutnya, it is assumed that there is an angel prince in charge of Gehenna. Mirip dengan Yunani kan? Di Yunani ada dewa Hades, di Tartarosnya juga ada dewa Tartaros. He says to God, "Put everything into my sea, nourish me with the seed of Seth, I am hungry." But God refuses his request, telling him to take the heathen peoples. Jadi menurut teks ini, ya, yang dihukum di sana adalah orang-orang kafir. Nah, ini perhatikan, dengan kata lain di sini sudah jelas ada kebencian kepada orang-orang kafir, begitu ya. Kemudian God says to the angel prince, "I punish the slanderers from above, and I also punish them from below with glowing coals." The souls of the sons of Korah were burned, and the angel prince gnashed his teeth at them on account of their flattery of Korah. Gehenna cries, "Give me the heretics and the sinful of Roman power." Perhatikan di sini. Jadi kalau di sini heathen, di sini nambah heretic, bidat. Tapi tambah lagi sinful Roman power. Jadi unik kan Ibu Bapak yang terkasih ya, konsep bagaimana orang-orang Yahudi pada zaman sebelum Yesus begitu akhirnya memahami bahwa ada semacam, kalau mau kita lihat sebetulnya ini juga perlawanan politis sebetulnya, karena mereka tidak mampu melawan secara fisik penguasa Roma, maka penguasa Roma kemudian dianggap sebagai orang-orang berdosa yang akan masuk dalam neraka. Begitu ya. Nah, Ibu Bapak kalau perhatikan, suara ini kan seringkali muncul bahkan sampai sekarang gitu kan. Dan kita seringkali jadinya terjatuh pada dosa yang serupa, menggunakan itu untuk menghukum, menghakimi, menghukum orang karena kita sendiri tidak mampu melakukannya. Kemudian kita akan berkata bahwa Allah akan menghukum, begitu. Dan ini sebetulnya menjadi tidak pas. Baik, kita lanjutkan. Diyakini ada pangeran malaikat yang berkuasa, ini tadi saya sudah jelaskan. Dipahami secara umum bahwa orang-orang berdosa pergi ke neraka dan langsung setelah mereka mati. Bahkan rabi yang terkenal Yohanan ben Zakkai menangis sebelum kematiannya karena ia tidak tahu apakah dia pergi ke surga atau neraka. Ini sebetulnya rabi yang sangat populer yang bisa dikatakan jadi salah satu mazhab besar pada era sebelum dan pada zaman Yesus hidup. Nah, kemudian orang-orang saleh pergi ke surga dan orang-orang berdosa ke neraka. Di sini cenderung lebih umum begitu ya, karena bicara kesalehan dan bicara dosa. Kalau tadi kan sampai ke Roman power begitu ya, jadi kelihatan jadi nuansanya politis bahkan cenderung rasistik begitu. Kemudian kepada setiap ini ada gagasan yang nyeleneh juga. Setiap individu diberikan dua bagian, satu di neraka, satu lagi di surga. Pada saat kematian, bagian di dalam neraka dari orang benar ditukar sehingga dia punya dua di surga. Sebaliknya bagi orang-orang berdosa. Jadi saat kita hidup di bumi, kita nih bagian tubuh kita setengahnya surga, setengahnya neraka. Kalau kita benar, maka dua-duanya jadi ke surga. Sementara orang yang jahat, setengah surga, setengah neraka, surganya dikasih kepada orang yang benar. Nah, neraka orang benar dikasih ke surga kepada orang jahat sehingga dua-duanya neraka. Jadi ini yang konsep yang mereka bangun pada waktu itu. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, ada tiga orang kategori orang sepenuhnya saleh, kemudian juga orang-orang yang tidak yang berdosa yang tidak dimurnikan dan di tengah-tengahnya. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwa ada konsep tentang temporaritas di sini ya, karena 12 bulan begitu ya. Jadi dengan kata lain konsep permanency dan temporariness dari neraka itu sebetulnya sudah sejak lama. Konsep itu bukan konsep yang baru. Jadi kalau Ibu Bapak misalnya menggagas neraka temporer, ngerasa hebat gitu, hati-hati juga, itu bukan sesuatu yang baru gitu. Karena saya sebagai dosen gitu ya, sudah tidak muda lagi tapi belum terlalu tua juga, suka memperhatikan orang-orang yang baru belajar teologi itu kalau ketemu teologi yang menurut dia baru, dia rasanya langsung merasa happy, bahkan kadang-kadang merasa lebih tahu daripada orang-orang yang lain. Saya suka menemukan yang seperti ini. Ada salah satu alumnus saya ternyata tertawa nih.
Saya suka memperhatikan begitu karena dia ketemu sesuatu yang baru, dia jadi ngerasa dia lebih happy, lebih benar, lebih pinter dibanding orang-orang yang lain. Padahal ternyata konsep temporariness of hell saja ini dari zaman berapa ratus tahun sebelum Yesus udah ada gitu, ya. Jadi ini bukan sebuah konsep yang baru, tapi lebih kepada tesis dengan antitesis gitu. Dan biasanya ketika kita muncul tesis pasti akan muncul antitesis. Dan itu tuanya sudah setua ya manusia gitu. Ada Habil, ada Kain, kan gitu ya. Itu kan sudah setua dengan keberadaannya umat manusia. Ini sedikit saya mau menyinggung tentang hal ini bahwa ini bukan sesuatu yang baru gitu ya. Baik, kemudian the fire of Gehenna does not touch the Jewish sinners because they confess their sins before the gates of hell and return to God. As mentioned above, heretics and the Roman oppressors go to Gehenna. And the same fate awaits the Persians, the oppressors of the Babylonian Jews. When Nebuchadnezzar descended into hell, all its inhabitants were afraid that he was coming to rule over them. The book of Enoch also says that it is chiefly the heathen who are to be cast into the fiery pool of the day of judgment. The Lord, the Almighty, will punish them on the day of judgment by putting fire and worms into their flesh, so that they cry out with pain unto all eternity. Ibu bapak, saya minta perhatian ibu bapak pada pernyataan di sini. Ada yang menarik nih. Di sini dikatakan bahwa orang-orang Yahudi tidak akan masuk ke dalam Gehenna sekalipun berdosa. Mengapa? Karena mereka boleh meminta ampun atas dosa mereka sebelum gerbang neraka, kemudian kembali kepada Allah. Tapi heretics, orang-orang bidat, penjajah-penjajah Romawi, bahkan juga orang-orang Persia yang menindas orang-orang Yahudi di Babilonia akan masuk ke Gehenna. Nah, lebih konyol lagi, perhatikan di sini Bapak yang terkasih. Dikatakan ketika Nebukadnezar turun ke neraka, semua penghuni neraka takut. Takut apa? Takut Nebukadnezar kembali berkuasa atas mereka di neraka. Ini konyol ya, ini konyol gitu. Ini konyol tapi juga lucu gitu. Ini juga lucu. Jadi Nebukadnezar yang jadi penjajah di dunia hidup, ketika mati masuk dunia orang mati dunia neraka, orang-orang di neraka pun takut nanti Nebukadnezar jadi penjajah lagi gitu. Sampai seperti itu gambaran ketakutan orang-orang Yahudi akibat penindasan bahkan penjajahan yang luar biasa. Walaupun kemudian ini menjadi semacam jeritan politis sebetulnya gitu ya. Ini jeritan politis. Mereka nggak punya cara lain ngelawan, akhirnya dibikinlah cara begini untuk melawan gitu ya. Seperti Wahyu juga merupakan bentuk perlawanan. Nah, berikutnya, semua yang turun akan ke Gehenna akan muncul kembali kecuali tiga kelas manusia. Nah, jadi ini konsep yang tadi juga ya, permanency, temporariness tadi, apakah selamanya atau sementara. Percakapan ini kemudian juga muncul kembali di sini. Kemudian, ini tadi saya sudah katakan, nah ini juga sudah. Sekarang saya masuk ke Uranos. Yang kita sebut surga adalah terjemahan dari Uranos, dan Uranos kadang diterjemahkan langit, dan sebetulnya Uranos bahasa Latinnya Uranus, dan jadi salah satu nama planet kita ya. Planet ke berapa? Mervebu, Marius, Saturn, Neptune, planet yang ke-7. Dan ternyata ini adalah nama dewa personifikasi dari langit. Dan dia adalah anak sekaligus suami dari Gaia. Gaia ini putri dari Chaos. Saya ini udah 4 kali saya ngajar anak usia 7 tahun bahasa Yunani. Dan dia senang sekali dengan mitologi Yunani. Jadi tiap kali saya mengajar bahasa Yunani kepada anak usia 7 tahun ini, saya mesti memperkenalkan dewa-dewa karena dia senang sekali. Dan dia hafal sekali urutan-urutan dewa itu. Termasuk misalnya dia sebut Uranos itu suaminya Gaia. Dan Gaia itu kemudian yang melahirkan dewa-dewa berikutnya termasuk Zeus segala macam gitu ya. Yang bagi kita kebanyakan yang belajar teologi di Indonesia kayaknya kebanyakan kita nggak paham. Padahal kita harusnya paham. Mengapa? Karena ini loh ibu bapak. Konsep surga saja yang kita miliki itu sebetulnya tidak bebas dari konteks. Konsep surga yang digunakan dalam Alkitab kita itu berasal dari sosok Uranos yang gambarannya kadang seperti ini, begitu. Nih gambarannya kadang seperti ini. Jadi sebetulnya kita mesti tahu, mesti belajar juga, mesti mengerti juga, begitu ya. Baik,
Saya lanjutkan. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, sebentar. Harus saya close dulu. Oke. Berikutnya, ini struktur hierarki. Seperti tadi saya katakan, anak murid saya usia 7 tahun itu senang sekali dengan hierarki dewa-dewa Yunani kuno. Dan kita perlu tahu karena ini biar sedikit banyak sebetulnya bersentuhan dengan teologi kita gitu ya. Saya mau beri contoh saja sedikit. Chaos. Kalau Bapak ingat Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, itu tofu wafohu, yang kalau terjemahkan harfiah dalam satu kata chaos. Yang berarti dengan kata lain konsepnya mirip dengan Kejadian 1 ayat 1, awal segala sesuatu itu kekacau balauan gitu. Ya, dan mitologi Yunani juga memahami awal segala sesuatu adalah chaos. Berikutnya, kemudian misalnya ada di sini kita punya Eros, itu ya. Ini Tartarus yang saya sebutkan tadi. Jadi dengan kata lain, Tartaros itu konsep tentang neraka, tapi dalam mitologi Yunani kuno dipahami sebagai ancient gods gitu, salah satu dewa yang kuno. Karena dewa berikutnya itu yang berikutnya itu Zeus dan kawan-kawan begitu ya. Kemudian misalnya kita punya Kronos. Ibu Bapak dari sini kata Kronos muncul yang diterjemahkan waktu. Kemudian kita punya Hades di sini. Inilah yang kemudian digunakan untuk menerjemahkan Sheol dalam bahasa Ibrani. Ya, kemudian kita punya Phoebe. Ini juga kemudian digunakan sebagai salah satu nama dari murid perempuan Paulus. Gitu ya. Dan yang lain-lain. Misalnya Paulus pernah disangka sebagai Zeus dan Hermes, Paulus dengan Barnabas begitu ya. Di sini juga ada misalnya supaya kita mengerti. Nah, kemudian ada Uranos tadi yang sebetulnya nama dewa tapi juga kemudian menjadi istilah untuk surga dalam Alkitab kita. Nah, ini struktur yang lebih panjang lebar, saya nggak usah jelasin lagi, sekedar tahu saja bahwa mereka ternyata sangat-sangat jelimet dalam struktur keilahian mereka. Nah, kita kembali ke sini. Ya, orang-orang Yunani membayangkan langit sebagai sebuah dom atau kubah yang solid dari kuningan, didekorasi dengan bintang-bintang, sudut-sudutnya turun hingga batasan-batasan paling jauh dari bumi datar. Ingat sekali lagi bahwa pada zaman dulu konsep umum berlaku adalah bumi datar. Walaupun di sana sini tetap ada konsep bumi bulat, di Alkitab ada konsep bumi bulat, di filsafat Yunani kuno juga ada konsep bumi bulat, tetapi dia tidak populer. Yang lebih populer pada zaman itu adalah bumi datar. Nah, Uranos adalah langit secara harfiah, di mana Gaia juga berarti bumi secara harfiah. Dengan kata lain, ketika mereka menggunakan Uranos, mereka bisa menjelaskannya sebagai langit secara harfiah, tapi juga bisa berarti dewa Uranos dengan dewa-dewa lain ya, Godhead tadi atau politeisme tadi, konsep politeisme tadi. Dan Gaia juga seperti itu, dia bisa bicara bumi tapi kemudian juga dewi. Makanya kemudian dari situ bumi dalam bahasa Yunani adalah dari kata Gaia tadi, begitu ya. Dari situ muncul dalam dunia modern misalnya geologi. Nah, Uranos, Gaia punya 12 putri dan seterusnya. Dan kemudian ini cerita singkat saja. Kemudian ini adalah sabit Adamatin dari Perseus yang sebelumnya sudah saya ceritakan di sini. Itu ya, di sini. Dan kemudian Uranos meramalkan kejatuhan Titanes dan penghukuman yang mereka derita karena kejahatan mereka. Nubuat yang digenapi oleh Zeus yang membuang kelima saudara tersebut ke dalam Tartaros. Jadi dengan kata lain dalam konsep Yunani kuno, Tartaros itu tempat di mana dewa-dewa dibuang dan dihukum. Nanti di Perjanjian Baru kata ini muncul 1-2 kali yang digunakan untuk tempat iblis dengan para malaikatnya dibuang dan dihukum. Gitu ya. Jadi perhatikan bahwa ada kemiripan dalam bagaimana menjelaskan konsepnya masing-masing. Nah, Uranos tidak muncul dalam kesenian Yunani, tapi gambaran Mesir tentang Dewi Langit Nut punya gambaran yang serupa.
raksasa, pria penuh bintang, kaki serta tangan yang panjang, berbaring di semua empat sudut dengan ujung jari tangannya di timur jauh, jempol kaki baratnya di barat jauh, dan tubuhnya membentuk kubah. Nah, dalam mitologi Romawi disebutkan sebagai Aion. Nah, Aion kemudian jadi dewa waktu yang abadi. Karenanya kata kekal nanti yang kita kaitkan ke surga dan ke neraka, kata kekal itu digunakan kemudian aionios atau aionos, yang sekali lagi berkaitan dengan nama dewa, gitu ya. Sekali lagi berkaitan dengan nama dewa. Nah, gambarannya kalau dalam Egyptian Sky Goddess Nut ini seperti ini, Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak kalau membaca misalnya Matius pasal 24-25 tentang akhir zaman, bintang-bintang berjatuhan, perhatikanlah bahwa dalam narasi akhir zaman ketika bintang-bintang berjatuhan, maka buminya nggak hancur. Padahal kalau kita pahami dengan kosmologi modern saja, satu bintang saja, matahari katakan menghantam bumi, nggak bersisa. Jangankan debu, hilang semua. Itu satu bintang loh. Tapi Matius 24-25 dikatakan pada hari kedatangan Tuhan, bintang-bintang berjatuhan. Tapi setelah itu Tuhan dengan para malaikatnya mengumpulkan orang-orang dari 4 penjuru, dari timur, barat, utara, selatan, dan masih banyak orang berkumpul. Yang buminya berarti nggak hancur. Yang dengan kata lain kalau kayak gitu konsepnya bukan bumi bulat tapi bumi datar. Nah, apa bumi datar konsepnya? Bintang-bintang itu cuma dekorasi langit, karena ini kan dom nih. Ini kan bentuknya dom seperti ini. Kira-kira begitu. Jadi kalau bintangnya jatuh, ya ini kan seperti lampu jatuh dari plafon rumah kita. Ya kalau kena kita mungkin lecet, tapi nggak membuatnya kemudian rumah kita hancur lebur. Nggak membuat bumi ini hancur lebur. Kira-kira ini konsepnya yang dimiliki pada zaman saat itu. Nah, ini Olympian Creation Myth. Ya, ini tadi yang saya sudah ceritakan, saya tidak jelaskan panjang lebar lagi. Ini dalam rendering yang sangat modern tentang Gunung Olympus, di mana dewa-dewi mitologi Yunani hadir di sana. Sekarang kita ke Alkitab. Di setengah jam terakhir, saya akan bicara tentang ini. Sekarang saya masuk ke perjanjian lama dulu tentang Sheol. Di dalam perjanjian lama, setelah mati, seseorang kan masuk Sheol. Asal kata mungkin dari syal, meminta, syul, lemah, ataupun sya'al, ruang terbuka. Nah, Sheol sendiri merujuk pada tempat yang ada di bawah dunia ini. Dan digunakan sebanyak 65 kali dalam perjanjian baru. Dan digunakan juga untuk kata-kata seperti kuburan, jurang yang dalam, dan seterusnya. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan secara ringkas, cepat saja membahas bagaimana Alkitab kita memahami hal-hal ini. Nah, ini gambaran Ibu Bapak yang terkasih, gambaran yang tadi saya jelaskan terkait bumi datar. Inilah konsep yang ada, yang juga dimiliki oleh masyarakat sekitar orang Israel kuno saat itu, tapi juga dipahami oleh orang Israel kuno pada saat itu. Karenanya kita harus hati-hati dengan teks-teks yang ada di sana untuk tidak kemudian mengadopsi pemikiran yang flat earth begini. Mengapa saya perlu ingatkan begini? Karena waktu saya singgung satu hal tentang penemuan dari NASA bahwa sangat mungkin toh akhirnya bumi kemanusiaan akan hancur, tapi NASA perhitungannya masih 250 juta tahun yang akan datang. Ada teman saya yang berkomentar yang konsepnya flat earth gitu. Teman Facebook saya. Nah, saya tidak mau merespons, dan ternyata ada teman lain yang merespons. Bagi saya buang-buang waktu kalau saya merespons konsep itu. Karena kalau orang sudah fanatik dengan flat earth, ya susah sekali untuk diubahkan. Tetapi intinya adalah bahwa inilah konsep flat earth, dan kebanyakan kosmologi dalam dunia kuno itu flat earth, dan itu memengaruhi tulisan Alkitab kita. Ya, tulisan Alkitab kita juga dipengaruhi ini, dan karena kita harus hati-hati waktu membacanya. Jangan membacanya kemudian secara harfiah, begitu ya. Nah, berikutnya. Sheol digambarkan sebagai tempat tujuan orang mati. Mengapa saya katakan saya mesti tampilkan ini? Karena di sini jelas tempat yang ada di bawah dunia ini, ya. Tempat yang ada di bawah dunia ini. Nah, kalau Ibu Bapak mengingat konsep budaya lokal kita masing-masing, Ibu Bapak,
Dalam budaya Batak misalnya, kita punya Banua Tonga, Banua Gijang, Banua Tonga, Banua Toru. Nah, setiap konsep kosmologis yang 3 tingkat itu berarti flat earth sebetulnya, bumi datar. Tetapi kalau Bapak juga yang di sini misalnya ada para pendeta pelayan Protestan misalnya di sini atau dari teman-teman yang lain, coba Bapak ingat pengakuan iman rasuli bagian terakhir tentang kematian Yesus. Pada hari yang disalibkan, mati, dikuburkan, kemana kemudian? Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit. Setelah itu, naik ke surga. Sebetulnya pengakuan iman rasuli juga nuansanya masih flat earth. Tetapi karena itu sudah jadi formula baku, maka itu dipelihara. Tetapi pemeliharaan itu tidak boleh tanpa pemahaman bahwa konsep pada waktu itu ditulis, ya, termasuk kemudian Nisia Konstantinopel tahun 325, sorry, itu kemudiannya nuansanya adalah flat earth gitu. Maka kalau ada ibu bapak di sini pendeta Protestan atau juga yang lain-lain Injili mengajarkan katekisasi dan menjelaskan pengakuan iman rasuli, konsepnya harus jelaskan bahwa itu basis pemikirannya adalah flat earth. Dan itu tidak sesuai dengan pemahaman kosmologi yang tepat pada saat ini. Gitu ya. Nah, berikutnya, Sheol digambarkan sebagai tempat tujuan orang mati. Tuhan tidak dipermuliakan di sana, tapi orang-orang percaya akan dibebaskan dari sana. Kemudian, terdapat juga istilah Gehenna di Perjanjian Lama dari Gehinom, tadi saya sudah jelaskan. Kemudian ada juga Tartarus atau Tartaros, gitu ya. Di sini tempat dewa-dewa memberontak, tadi saya sudah juga jelaskan. Kemudian berikutnya ada istilah Abusos. Abusos itu jurang maut, yang berarti tak berdasar. Yang ini kemudian digunakan untuk pemenjaraan bagi iblis. Setan adalah raja iblis dalam Abusos. Dan kemudian ada istilah-istilah yang lain lagi. Bapak tolong perhatikan di sini karena saya gabung saja. Ada api yang tak pernah padam, ada dapur perapian, ada kegelapan yang sangat gelap, ada api kekal, ada lautan api dan batu bara. Ibu bapak perhatikan bahwa konsep dalam Alkitab kita sangat banyak berbicara tentang neraka dalam konsep atau renderingnya api. Tetapi Abusos itu sebetulnya bukan api. Abyss dalam bahasa Inggris jadi abyss. Itu kalau kita gambarkan sekarang itu seperti palung laut yang sangat dalam. Palung laut yang sangat dalam. Sehingga itu posisinya di mana? Air, laut gitu ya. Tadi saya sudah jelaskan juga ada konsep tentang ulat belatung yang tidak pernah mati. Karena apa? Karena sampah makanan kan terus-menerus datang. Sehingga sebetulnya tidak ada konsep yang unisono, yang satu suara tentang neraka. Alkitab saja paling tidak punya gambaran 3. Ya, yang paling dominan api, wajar. Mengapa? Konteksnya Timur Tengah. Konteksnya Timur Tengah, ya. Udaranya panas, kemudian juga ya tempat minyak mentah banyak sekali, dan nampaknya tidak susah untuk mencari tempat di mana kemudian ada katakanlah lava yang menyala-nyala begitu ya. Nampaknya tidak susah bagi mereka untuk menemukan, sehingga kengerian itu digambarkan lewat yang seperti ini begitu ya. Nah, karenanya konsep yang paling utama sebetulnya kita mesti pahami bukan sekedar apinya, karena selain api ada konsep yang lain, tapi lebih pada kengerian begitu ya. Nah, fokus utama perjanjian lama adalah Sheol, tempat kemah tubuh. Tidak disebut kemana orang pergi setelah mati. Tidak ada dalam teks PL yang berkata apa-apa selain dunia orang mati. Nah, bagaimana surga? Surga hanya tempat kediaman Allah. Tidak disebut ada manusia di surga selain Elia karena dia tidak mati. Jadi di perjanjian lama tidak disebutkan surga sebagai tempat manusia, tapi tempat kediaman Allah. Nah, yang berikutnya, tidak ada konsep neraka dalam perjanjian lama. Ya, tadi yang saya jelaskan panjang lebar itu dalam konsep Yudaisme. Jadi setelah perjanjian lama gitu ya. Katakanlah di era antar perjanjian dia berkembang sampai ke era zaman para rasul, zaman Yesus begitu, konsep itu berkembang. Tapi sebelumnya di PL tidak ada sama sekali konsep tentang neraka. Ini rendering yang biasanya kita gunakan. Nah, surga bagaimana? Dalam PL namanya Shamayim, dalam PB namanya Uranos. Shamayim bisa berarti tinggi, mulia. Dalam Alkitab, Uranos dibagi 3. Dalam pengertian langit, sky. Dalam pengertian sky ini mencakup awan-awan, atmosfer,
dan seterusnya. Ruang yang melingkupi bumi menurut para pakar ya kurang lebih sekitar 6 mil atau sekitar 10 kilo gitu yang masih terjangkau posisi di mana awan-awan berada begitu ya. Dan memang biasanya konsep kuno itu memahami itulah surga, itu dan ke atasnya gitu. Maka dalam banyak mitologi dewa-dewa itu kan adanya di awan-awan gitu ya. Seperti itu dalam banyak mitologi kuno. Yang kedua adalah angkasa atau space. Ini matahari, bulan, bintang, planet dan seterusnya. Yang ketiga adalah tempat tinggal Allah, heaven. Ya, maka langit ketiga yang Paulus sebut sebetulnya bukan dalam pengertian, ingat ini ya, langit ketiga dalam 2 Korintus 12 ayat 2 bukan dalam pengertian bahwa surga itu surga ketiga itu ada 3 tingkatan, tetapi dalam pemahaman sky, space, heaven tadi gitu ya. Karena Alkitab tidak punya konsep surga yang bertingkat-tingkat begitu. Jadi pemahamannya jangan kemudian keliru. Nah kemudian berikutnya Perjanjian Lama melihat surga sebagai tempat kediaman Allah. Dan dari 56 penggunaan kata surga dalam PL semuanya merujuk sebagai tempat kediaman Allah. Sehingga dengan kata lain begini, ketika kita bicara surga, surga identik dengan Allah. Dia tidak identik dengan hal-hal lain terlebih dahulu. Pertama-tama terutama surga terkait identik dengan Allah. Ini yang mesti kita catat sebetulnya. Kita terlalu dikuasai konsep surga itu tempat. Dan ini menyesatkan. Apa gunanya surga kalau tidak ada Allah di sana? Kan begitu. Jelas ya. Jadi ini konsep yang harus kita pegang. Mengapa? Karena dalam Perjanjian Lama ketika bicara surga, kediaman Allah. Sehingga definisi surga jadinya bukan sekedar tempat seharusnya. Definisi surga adalah di mana Allah berada. Harusnya seperti itu. Nah kemudian tidak ada rujukan dalam PL bahwa orang-orang mati masuk surga selain Elia, itu pun karena dia tidak mati tapi terangkat. Nah kemudian perjanjian baru, dalam perjanjian baru ada istilah yang menarik, kerajaan surga. Walaupun kemudian kerajaan surga bisa didefinisikan dalam 2 konsep, memang surga di sana nanti atau juga di bumi, begitu ya. Dan kemudian surga merupakan tempat spesifik di mana Allah tinggal, Allah berada. Sama dengan unisono dengan Perjanjian Lama terkait ini, bahwa surga pertama-tama Allah, tempat kediaman Allah atau di mana Allah berada atau berdiam. Nah kemudian Tuhan Yesus sendiri mempertegas ini ya, semacam ketegangan di antara keduanya. Nah kemudian malaikat-malaikat ada di surga, Yerusalem baru bagian dari surga karena dikatakan dia turun dari surga ya di sini ya. Kemudian orang-orang percaya akan berada di surga. Nah 2 Korintus 5 ayat 1 menarik karena menggabungkan surga dan kekal. Ini istilah yang unik sekali. Aionion entois uranois. Yang berarti kalau harfiah, saya inggriskan secara harfiah, eternal into heavens. Wah ini luar biasa loh, ini istilah yang luar biasa. Dalam bahasa kita bisa sebut ini sebetulnya pleonastik gitu. Tapi dalam tafsir kita tidak memahami ada yang pleonastik. Berarti kalau seperti ini, ada yang mau ditekankan secara khusus dan ini signifikan. Nah berikutnya, kita masuk pada secara cepat saja teks-teks biblis tentang ini. Ya, ini ada tentang orang kaya yang zalim masuk api neraka yang tak terseberangi. Lazarus masuk dalam kehidupan kekal. Ada Abraham dalam kehidupan kekal. Maka kemudian kehidupan kekal, api neraka, dunia manusia tidak terseberangi. Yang jelas di sini bahwa orang kaya ini dihukum bukan karena kekayaannya, tapi karena perilaku yang zolim. Ya. Jadi kita tidak boleh kemudian menjadi anti kapitalistik dalam pengertian bahwa semuanya serba jahat begitu ya. Kecuali kalau memang melakukan kejahatan. Jadi tidak boleh anti kepada orang kaya. Begitu ya, tapi juga tidak boleh anti kepada orang miskin. Ini harus dijaga gitu ya, harus dijaga. Tuhan tidak anti kepada orang kaya. Yang mau dilawan di sini adalah bahwa kalau kita berlaku zalim dan tidak mendapatkan hukuman di bumi, kita pasti tetap akan mendapatkan hukuman. Jadi ini sebetulnya kepastian keadilan. Yang terpenting di sini kepastian keadilan. Kalau di bumi tidak bisa ditegakkan keadilan pada waktu Allah, Allah akan menegakkan keadilannya. Ini pesannya sebetulnya. Ya ini pesannya. Nah kemudian Matius 10 ayat 28.
jelas sekali tempat Allah membinasakan manusia. Markus 9 ayat 43 ada di sini disebut api yang tak terpadamkan, purto asbeston. Kemudian Yohanes 3 ayat 16, orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Zoe aionion. Kemudian Yesus adalah roti hidup. Yesus yang memakan roti hidup menerima itu tidak akan mati. Kemudian akan beroleh hidup selamanya. Kemudian ada kehidupan setelah kematian. Yang percaya kepada Yesus tidak akan mati selamanya, melainkan hidup selamanya. Kemudian ini bahwa Yesus menyediakan rumah bagi kita atau kediaman bagi kita di surga, sehingga di mana dia berada kita berada. Ini semacam janji eskatologis apokaliptik bagi setiap muridnya, setiap pengikutnya. Kemudian Ibrani 9:26-28, manusia hanya hidup sekali, setelah itu ia mati, kemudian langsung dihakimi. Kemudian ini jelas sekali setelah keluar dari kemah kita pindah ke dalam kekekalan, ada kediaman surgawi menetap bersama Tuhan. Yang mati dikumpulkan bersama Tuhan, ada kehidupan yang berlanjut pada akhir zaman yang hidup bergabung bersama Tuhan. Nah, saya akan menyimpulkan semua teks Alkitab, baik yang saya sudah bacakan satu persatu maupun juga yang sifatnya kolektif tadi, bagaimana konsep ringkas biblis tentang surga dan neraka. Yang pertama, menurut Alkitab ada kehidupan setelah kematian. Manusia tidak mati dan lenyap, tak berbekas. Kita memiliki kehidupan kekal setelah kematian, tapi jelas tadi kekekalannya bukan bergantung pada diri kita, roh dan jiwa kita yang kekal, pada diri kita sendiri, pada roh jiwa sendiri, tapi pada Allah yang berbagi kekekalannya kepada kita. Nah, setelah mati, orang-orang kudus dikumpulkan Allah bersama dengan Kristus, sementara orang-orang jahat akan dihukum. Yang menarik adalah bahwa penekanan hukuman itu jauh lebih banyak kepada orang-orang jahat. Karenanya kita harus hati-hati tidak merasa karena saya Kristen, saya selamat, kemudian kita menjadi arogan dengan itu. Tidak seperti itu. Yang mesti ditekankan adalah kalau kita percaya, kita harus hidup benar. Karena orang percaya bisa juga tetap jadi jahat, dan karenanya tidak luput dari penghakiman juga, begitu ya. Karenanya perhatikanlah bahwa di beberapa teks dikatakan orang-orang saleh dan orang-orang jahat, begitu. Sehingga kesalehan itu teridentik dengan atau dianggap sebagai antitesis dari kejahatan. Orang yang saleh tidak berlaku jahat tapi berlaku benar, begitu ya. Ini jelas kemana? Keadilan gitu. Orang percaya harus berlaku adil, karena kalau tidak dia tetap akan dihakimi, begitu ya. Nah, kemudian ada konsep tentang neraka sebagai penghukuman atas orang-orang jahat. Nah, Ibu Bapak, ini dia nih yang tadi saya sudah jelaskan. Aspek keadilan Allah ditegaskan di sini. Jadi, kalau orang bilang, masa sih Allah sadis, yang percaya kepadanya selamat, yang nggak percaya dihukum, dan seterusnya. Kok kesannya Allah jadi gila hormat, gila disanjung, segala macam. Bukan. Itu pemahaman yang tidak tepat sebetulnya. Mengapa? Karena yang mau dihadirkan adalah keadilan. Nah, saya pernah jelaskan dua wajah Allah kemarin di BKSAG Tanah Abang ketika saya diminta Kristen progresif, ya. Dan 3 minggu lalu waktu saya bicara universalisme juga saya sudah singgung tentang dua wajah Allah, kasih dan adil. Kalau kita mengasihi Allah, kita akan mengasihi sesama, dan kalau kita mengasihi sesama, kita akan berlaku adil kepada sesama. Dan kalau kita tidak berlaku adil, kita dihukum. Nah, itu korelasinya begitu. Jadi jangan kemudian berkata kok Allah kasih tapi malah kemudian yang nggak mengasihi dia atau nggak percaya dia dihukum. Salah, itu konsepnya nggak tepat begitu. Nah, karenanya ini yang harus jadi catatan kita ya. Yang berikutnya, yang bersifat kekal, eternity, adalah surga. Mengapa? Karena itu tadi, dia kekal tidak pada dirinya sendiri, tetapi kekal karena dia adalah tempat kediaman Allah. Jadi karena terikat pada Allah, karena melekat pada Allah. Yang kalau kita vice versakan, berarti di mana Allah berada itu adalah surga. Sehingga surga adalah keberadaan Allah. Dan kalau kita menghidupi surga, berarti kita berpihak pada Allah gitu. Keberpihakan pada Allah dan keberpihakan pada apa, pada mana, pada siapa Allah berpihak. Makanya di Matius 25 itu jelas kita jadi kambing, kita jadi domba kapan? Kalau kita memberi makan orang-orang yang lapar, yang dianggap sama dengan memberi makan
Tuhan. Berarti Tuhan berpihak pada siapa? Orang lapar, orang haus, orang miskin, orang nggak punya baju, orang telanjang, orang sakit. Karena Tuhan berpihak ke situ, kita harus sama keberpihakan kita seperti keberpihakan Tuhan. Tapi ketika kita tidak memberi makan orang lapar, tidak memberi minum orang haus, tidak memberi baju orang yang telanjang, tidak mengunjungi orang sakit di penjara, kita tidak melakukan untuk Yesus, berarti kita tidak berpihak pada orang-orang di mana Yesus berpihak. Maka kita jadi musuh Yesus, kita dihukum di situ. Mengapa? Karena kita berlaku tidak adil. Jadi wajah Allah ini, kasih dan adil, sangat-sangat kuat dalam pemahaman teologis tentang surga dan neraka. Oke, yang berikutnya. Neraka tidak kekal dalam pengertian ia tidak ada sejak kekal. Namun neraka digambarkan everlasting, yaitu setelah ada seterusnya. Nah, dari 65 kali penggunaan istilah kekal, aionios, 3 kali disematkan kepada api kekal, 2 di Matius, 1 di Yudas, dan sisanya kepada Allah dan surga yang kekal. Ini menunjukkan kesetaraan kekekalan dari ketiganya. Jadi kalau aionios menjelaskan Allah kekal, dan kemudian surga kekal, aionios untuk surga itu, ya, aionios Uranos tadi, itu menunjukkan kekekalan surga karena kekekalan Allah, dan ketika dikatakan juga ada api yang kekal dikaitkan juga kepada Allah, sehingga dia dipahami dalam pemahaman yang tak terbatas tadi dan setara, pemahaman konsepnya tidak dibedakan. Nah, abadi biasanya orang berargumentasi bahwa kekal dengan abadi beda. Kalau kekal itu tak terbatas, ya Ibu Bapak, nanti kalau ada yang nampaknya saya kecepatan, nanti di waktu sesi tanya jawab boleh ditanya ulang ya. Nah, aionios kemudian juga ternyata digunakan sinonimnya, yaitu aidios, yang diterjemahkan jadi abadi. Nah, dalam bahasa Indonesia abadi digunakan 7 kali. Selain kemudian digunakan kepada api yang abadi, ternyata abadi juga dikenakan kepada Allah dan surga. Nah, aidios juga bisa berarti everlasting, tapi juga diterjemahkan sebagai kekal. Nah, dari semua teks yang bicara tentang neraka, api, dan lain-lain, maka yang terpenting itu bukan apinya. Dan karena yang terpenting bukan lokusnya, tempatnya. Yang terpenting neraka adalah ketidakhadiran Tuhan. Penderitaan utama di neraka adalah pemisahan abadi dari Tuhan. Terpisah abadi dari Tuhan. Penyiksaan dan lain-lain merupakan ilustrasi dari penderitaan itu. Namun penderitaan utama adalah ketidakhadiran Allah di sana. Makanya, seperti halnya doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, yang berarti menghadirkan surga di bumi. Kita juga bisa menghadirkan neraka ketika kita masih di bumi. Sangat bisa. Sebaliknya, Ibu Bapak yang terkasih, surga adalah kehadiran maksimal Allah. Karenanya dalam gambaran Wahyu, pasca kedatangan Kristus, di surga tidak dibutuhkan bait Allah. Karena Allah hadir secara paripurna. Allahnya sudah hadir secara sempurna. Tidak perlu lagi bait Allah. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, saya sudah selesai menyampaikan materi saya. Dan saya serahkan kepada moderator. Silakan jikalau ada yang mau bertanya, moderator yang akan memandu kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, baik Bapak Ibu, kita bisa berikan aplaus dulu untuk narasumber, Bapak Ibu. Ya, jadi kita sudah melihat pemaparan yang sangat lengkap sekali mengenai neraka dan surga. Kita juga sudah mendengar bagaimana dari konteks Yudaisme, konteks PL ya, dan sekarang juga kita dengar dari konteks Perjanjian Baru dan juga konteks Yunani. Oke Bapak Ibu, sudah ada beberapa pertanyaan ya di dalam kolom chat, mungkin juga Pak Sigor sudah sempat melihat ya. Jadi yang pertama dari Henny, mengenai konteks tadi, karena sempat dibahas tentang Lazarus nih Pak Sigor. Jadi di dalam konteks tersebut, ya Lazarus ketika mati di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya, dia ketika mati, dia dikatakan di situ menderita sengsara di alam maut. Ya, dalam bahasa Yunaninya itu kebasanos. Ya, nah apakah basanos itu juga berarti neraka? Nah, mungkin bisa langsung dijawab aja ya.
kira-kira. Apa mau dilihat dulu pertanyaan yang lain atau mau langsung jawab? Tadi gue silakan. Ya, saya jawab saja langsung. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, Ibu Bapak yang terkasih, kita bisa katakan bahwa tempat di mana orang kaya itu kemudian mengalami siksaan, itu bisa dikatakan bahwa itu adalah neraka dalam pemahaman konsep orang-orang pada zaman itu. Mengapa? Karena gambaran di situ selain alam maut di ayat 23, Lukas 16 ayat 23 dikatakan orang kaya itu juga mati lalu dikubur menderita sengsara di alam maut. Tapi kemudian di ayat yang ke-24 dikatakan dia sangat kesakitan dalam nyala api. Nyala api. Sehingga dengan kata lain di situ jelas sekali bahwa ada konsep tentang api. Nah, kalau kita melihat teks Yunani dari nyala api ini ya, yang digunakan bukan Gehenna ya, yang digunakan juga bukan pur. Pur itu tadi pur ton asbeston itu tadi api yang tak pernah terpadamkan. Dari kata pur itu muncul kata fire gitu ya. Nah, kalau di sini kata yang digunakan adalah nyala api itu adalah flux, yang kemudian bisa juga diterjemahkan ke bahasa Inggris bisa jadi flux gitu, flux gitu. Nah, ini bicara tentang api yang juga menyala. Sehingga dengan kata lain, kalau kita berkata ada konsep tentang api, maka istilah-istilah yang beragam tadi, baik flux, kemudian pur gitu ya. Terus tadi juga ada bara, ada lautan, lautan api, itu semua menunjukkan bahwa memang konsep dominan masyarakat bukan hanya Yahudi tapi Timur Tengah saat itu, konsepnya tentang neraka adalah api. Walaupun tadi saya katakan bahwa konsep neraka tidak hanya api, tadi ada ulat belatung, kemudian tadi juga ada abyss tadi, jurang maut yang digambarkan sebagiannya dipahami sebagai palung laut yang dalam, sehingga ya kedalaman laut, air gitu ya, kedalaman laut seperti itu. Dan karenanya ini bisa kita katakan ya ini memang bicara tentang neraka. Demikian, Tuhan berkati. Oke, baik. Nah, ini kita lanjut dulu ke pembahasan tentang surga. Jadi pertanyaan dari Pak Stefan Hadi, kalau surga dipahami sebagai kediaman Allah, bagaimana dengan penjahat yang disalib di sebelah Yesus? Yang kemudian Yesus mengatakan kepada penjahat tersebut, hari ini engkau akan bersama denganku di Firdaus. Apakah berarti Firdaus adalah sebuah tempat yang bisa ditempati? Jadi ini berkaitan dengan tempat Firdaus. Baik, kalimat itu menarik ya. Karena saya sedang membimbing mahasiswa saya S3 di STFT Jakarta tentang orang yang di sebelah Yesus itu. Tidak disebutkan sebelah kiri atau kanan. Jadi kita jangan kemudian menambahi sebelah kiri kanan. Karena Alkitab tidak sebut dia di kiri atau di kanan ya. Jangan karena tangan kiri itu nggak sopan, kita bilangnya salib orang yang bertobat itu orang di sebelah kanan. Nggak boleh gitu ya. Itu nambahin teks dan nambahin konsep lagi ke dalamnya gitu. Ya, jadi jangan sampai. Nah, mahasiswa saya kemudian minta untuk mendalami tentang paradise ini. Paradeiso bahasa Yunaninya atau paradeisos ini menarik. Ada orang yang berkata ini bagian dari surga, ada yang berkata bukan, ini tempat penantian. Nah, saya termasuk sebagai dosen PB, pakar PB, saya akan berkata tidak, menjadi keliru kalau menyebut paradeisos itu sebagai tempat terpisah di luar surga. Ada konsekuensi logis yang kemudian jadi tidak alkitabiah kalau kita pahami sebagai tempat di luar surga. Karena berarti ada 3 tempat, ada surga, ada neraka, dan ada tempat penantian yang bukan surga. Nah, ini menjadi sulit karena Alkitab tidak menyebutkan ada 3 tempat setelah kematian. Alkitab Perjanjian Lama tidak menyebutkan neraka, surga hanya buat Allah, orang mati masuk Sheol, dan Sheol itu kurang lebih ya kuburan sebetulnya, cemetery. Karenanya sinonimnya Sheol itu keber, dari situ muncul kubur, karena kubur itu bahasa Arab, bahasa Ibrani keber itu satu rumpun gitu ya. Nah, karenanya karena PL tidak punya konsep neraka, konsep surga juga tentang Allah saja, kemudian Sheol itu bicara tentang kuburan, sebetulnya dia tidak punya konsep afterlife, tapi dalam perkembangan orang Yahudi mengembangkannya dan Yesus menyetujui itu, dan karenanya konsep itu diadopsi full dalam perjanjian baru, sehingga kita punya konsep surga dan neraka. Tapi kita nggak punya konsep tempat ketiga, nggak ada.
Nah, karena kalau kita menyebut paradeisos ini sebagai tempat penantian bukan surga, kita jadi keliru dalam memahami afterlife karena berarti ada tempat ketiga. Nah, karenanya bagaimana saya menggunakan rujukan-rujukan tidak langsung. Di mana pertama, Yesus bilang, engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Dengan siapa dia di Firdaus? Dengan Yesus. Lalu Yesus di mana setelah kematian dan kebangkitan? Dia naik ke surga. Di mana? Duduk di sebelah kanan Allah. Waktu Stefanus dirajam batu sampai mati, Stefanus ngelihat apa? Yesus di sebelah kanan Allah. Nah, Allah tempat kediaman Allah di mana? Surga. Berarti Yesus di mana? Di surga. Kalau kemudian dia bersama Yesus di paradise, di Firdaus, di Paradeisos, di mana Paradeisos? Ya surga. Tidak bisa tidak. Karena kalau kita sebut tempat yang lain, berarti ada tempat yang ketiga. Nah, pertama, doktrin Protestan tidak ada tentang hal ini. Doktrin Kristen secara umum juga tidak ada. Tapi paling penting lebih daripada sekedar doktrin, Alkitab nggak mengajarkan ini. Dan buat saya poin ini yang terpenting gitu. Karena landasan teologis kita selalu adalah Alkitab dulu gitu. Dan teologi doktrin kita harus terus-menerus diperhadapkan dengan kitab suci gitu. Nah, kitab suci nggak mengajarkan paradeisos ini di luar surga. Dan catatannya bersama dengan Yesus. Nah, dari situ Yesus di mana? Di surga. Ya berarti paradeisos itu bagian dari surga. Tidak dalam pengertian surga secara lengkap, tapi dalam pengertian bagian dari surga. Nah, masalah nanti apakah di Paradeisos dia menanti reward dan seterusnya. Saya tidak mau berpolemik karena biasanya kita di situ berbeda-beda. Nah, sebagai dosen PB, saya mau katakan rujukan kepada hal-hal itu cenderung minor. Kalau tidak saya katakan tidak kuat gitu ya. Saya sih lebih suka kan mengatakannya tidak kuat, rujukannya cenderung tidak kuat. Dan masing-masing akan bisa hadir dengan rujukannya. Karenanya saya pikir yang kayak begitu tidak perlu kita percakapkan karena akan menghasilkan perdebatan demi perdebatan yang tidak penting. Tapi yang paling penting kembali ke tadi, Alkitab tidak menjelaskan paradeisos sebagai tempat yang terpisah dari surga. Nah, konsekuensi teologis-logisnya adalah kalau kita anggap terpisah, lalu berarti ada 3 tempat. Nah, di Alkitab nggak disebutkan ada 3 tempat, terutama di Perjanjian Baru. Gitu ya, itu sebabnya saya katakan dia harus dipahami sebagai bagian dari surga. Nah, kalau kita kembangkan pada reward segala macam, ya ini mungkin tempat di surga sebelum kita dapat upah gitu. Misalnya begitu. Tapi nanti kita hanya bicara pada probabilitas kemungkinan dan nanti akhirnya kita akan suka-suka kita. Karena saya berhenti di situ, saya nggak mau bergerak lebih jauh. Itu ya, Tuhan berkati. Oke, baik. Nah, ini masih nyambung yang tadi nih dari Yohanes Bere. Dia bertanya, lalu bagaimana dengan nabi-nabi yang mati zaman PL? Apakah mereka mati langsung masuk surga atau ada tempat persinggahan atau transit gitu kira-kira? Bagaimana konsep atau pendapat Pak Sidon? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang menarik karena kita bicara PL. Nah, kalau kita bicara PL, kita punya rujukan beberapa. Salah satunya waktu Yesus mati, Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Nah, di Petrus dikatakan dia memberitakan Injil kepada orang-orang mati di sana. Maka dengan kata lain kita bisa berkata Yesus masuk ke dalam dunia orang mati, kemudian memberitakan kabar baik bahwa Injil yang mereka nantikan itu hadir dalam kehadiran Yesus. Dan Yesus dengan kata lain mau memproklamasikan dirinya bahwa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi di perjanjian lama akan kedatangan Mesias itu sudah tergenapi. Dan ini tonggak yang kemudian dia beritakan. Karena dari situ kita tidak menyetujui adanya pemberitaan Injil pada orang-orang yang sudah mati dan seterusnya. Nah, kembali kepada zaman perjanjian lama, maka kita bisa berkata bahwa dalam perjanjian lama Alkitab sama sekali tidak tegas bicara tentang itu. Sehingga kita hanya bisa berkata mereka masuk dunia orang mati. Tapi lalu dunia orang mati itu seperti apa? Maka kemudian kita hanya punya rujukan-rujukan sedikit saja dalam perjanjian baru. Bahwa ketika mereka mati, masuk dunia orang mati, dan kemudian Kristus datang ke sana dan kemudian memproklamasikannya. Tapi kemudian ada 2 bagian yang menarik, bahwa di salah satu bagiannya Yesus datang kepada orang-orang mati yang mati pada zaman Nuh, kemudian yang satunya lagi kepada orang-orang yang lain begitu, sehingga nampak bahwa sudah ada pembagian di situ. Nampak sudah ada pembagian yang jelas bahkan sebelum Yesus. Yang saya bayangkan kalau mau ditarik lebih jauh pembagian itu jelas sekali 2 bagian yang kemudian kita beri istilah surga dan neraka. Tetapi sekali lagi karena Alkitab kita tidak memberikan penjelasan yang gamblang, maka kita harus berkata bahwa kita tidak bisa berkata dengan gamblang.
Tetapi kemudian ada rujukan yang lain dalam perjanjian lama, yang secara tidak langsung juga menjelaskan kemana orang pergi. Kalau ibu bapak misalnya melihat tentang bayi Daud yang lahir dari Batsheba, hasil perselingkuhannya dengan Daud, maka dikatakan apa? Singkatnya, si bayi yang mati itu tidak akan bangkit kembali kepada Daud, tapi Daud yang akan menyusul orang bayi yang mati tadi. Nampak di situ bahwa kemudian orang-orang yang mati di situ, Daud akan menyusul ke situ, dan cerita yang sama juga dengan Yakub ya, waktu adiknya diceritakan adik dari Yusuf gitu ya, ketika Yusuf ceritakan mati, kemudian adiknya disuruh bawa ke Mesir juga. Yakub bilang, kamu mau membawa dukaku makin berat lagi, Yusuf sudah mati, dan gara-garanya aku bisa menyusul masuk dalam dunia orang mati. Nah, narasi-narasi yang ada bicara pada para pendiri bangsa Israel, founding fathers dari bangsa Israel, dan juga kemudian Raja Daud, yang kemudian dalam perjanjian baru Yesus bilang apa? Allah adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah orang hidup, begitu. Sehingga kemudian jelas sekali bahwa ketika mereka mati, mereka kemudian hidup seterusnya. Nah, yang terakhir, rujukan yang terakhir, waktu Lazarus yang miskin mati, kemudian orang kaya tadi yang zolim tadi mati, maka Lazarus matinya kemana? Ke pangkuan Abraham. Sementara si orang yang kaya yang zalim tadi mana? Ke api yang menyala-nyala. Sehingga dengan kata lain ada konsep di situ secara tidak langsung yang kita bisa tarik bahwa toh pembagian itu sudah diyakini ada. Dan karena narasi Lazarus Yesus yang ngomong, dan kita kalau lihat dua sisi Yesus, kemanusiaannya dan keilahian yang saya sebutkan tadi, kalau kemanusiaannya dia berarti dipengaruhi oleh pemikiran yang ada saat itu, tapi kalau dari sisi keilahiannya berarti dia setuju dengan apa yang berkembang secara teologis tentang afterlife tadi. Sehingga dengan kata lain posisi dua tadi memang sudah ada. Dan kalau Abraham kemudian menjadi tempat yang nikmat, si Lazarus jadi dipangku oleh Abraham, maka kita bisa berkata dari situ nabi-nabi tadi juga posisi seperti Abraham, kurang lebih seperti itu. Tapi sekali lagi, apa yang saya coba tarik sebagai konklusi berdasarkan rujukan-rujukan yang minor dan tidak kuat. Karenanya saya tidak akan membuat semacam konklusi yang absolut definitif begitu. Tapi menurut saya ini masih bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira begitu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Memang kalau mau buat konklusi absolut itu ya nanti ketika waktunya, nggak bisa pada saat ini memang ya. Tapi dari penjelasan tadi saya agak banyak terbuka ya, apalagi ketika dihubungkan dengan konteks Abraham, Ishak, Yakub ya. Wah, luar biasa. Baik, nah ini ada satu pertanyaan juga, dan ini mungkin bisa digabungkan ya. Tadi kan Pak Sigor sempat membahas tentang surga dan neraka, itu bukan soal tempat saja, tapi seperti surga adalah di mana Allah berada, dan neraka di mana ketiadaan Allah. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Stephen Hadi. Jika neraka adalah ketidakhadiran Allah, apakah berarti pemahaman yang mengatakan bahwa neraka adalah sebuah keadaan yang dialami manusia yang tidak mengenal Allah, sehingga Allah tidak hadir dalam hidupnya, akhirnya menciptakan kehidupan yang jahat sepanjang hidupnya? Apakah itu bisa juga dikatakan atau dinamakan sebagai neraka? Nah, itu satu. Nah, mengenai surga, Pak Aldo Tarigan juga bertanya begini, kalau surga merupakan tempat kehadiran Allah, apakah bumi bisa dikatakan sebagai surga? Karena dari beberapa teks Alkitab, Allah hadir dalam teofani di bumi. Nah, ini mengenai keberadaan Allah, ketidakberadaan Allah, ya dalam kaitan surga neraka. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut, Pak Sigor, supaya kita lebih paham lagi. Terima kasih. Baik, pertama untuk yang neraka sebagai ketidakhadiran Allah. Ya, bisa dikatakan begitu. Hanya begini, selama kita masih hidup di bumi, masih ada peluang untuk berubah dan bertobat. Dan sebetulnya baik narasi PL, PB, tapi juga narasi yang saya ambil dari Yudaisme tadi,
yang sedikit banyak sebenarnya dipengaruhi oleh masyarakat sekitar, termasuk dipengaruhi Yunani kuno, sebenarnya menunjukkan tetap ada ruang terbuka untuk seseorang bertobat begitu ya. Dan karenanya sebetulnya yang kita mesti serukan pertobatan, dan pertobatan yang mesti kita serukan tentu kalau kita Kristen ya pertobatan dalam Kristus, tapi pesan yang lebih universal sebetulnya pertobatan dari kejahatan. Pertobatan dari kejahatan. Mengapa? Karena neraka diidentikan tadi kan orang-orang jahat akan dihukum. Karenanya dia diidentikan dengan segala kejahatan. Dan bahkan tadi di Yudaisme tadi ada Hades, tapi juga kemudian ada Tartaros yang dikaitkan dengan Yunani kuno tadi ya. Tartaros itu tempat orang yang betul-betul jahat. Jadi ada semacam penghukuman yang lebih berat lagi begitu. Ada yang lebih berat lagi. Nah, tapi toh dari situ sebelum ke sana tetap ada ruang yang dibuka untuk seseorang bertobat. Karenanya ruang pertobatan itu harus diserukan. Bertobat dari mana? Kalau kita sebagai orang Kristen tentunya bertobat dalam Kristus, tapi bertobat dalam Kristus pun tetap harus dalam pemahaman bertobat dari segala kejahatan gitu ya. Dan karenanya saya kaitkan dengan hari Pentakosta, berita terpenting dalam hari Pentakosta, perayaan Pentakosta adalah pertobatan gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi saya lupa singkatnya apa tadi ya, Pak Niko? Jadi singkatnya itu tadi yang kedua itu gini, mengenai surga. Jadi kalau surga itu tempat di mana Allah hadir, apakah bumi bisa dikatakan juga sebagai surga? Karena dalam beberapa Oh iya baik, ngerti. Allah hadir dalam Ya ingat. firman. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Yang tadi kalau nggak salah juga istilah teofani digunakan. Teofani itu kan dalam perjanjian lama. Teofani itu sebetulnya salah satu bentuk dari penyataan khusus. Jadi dalam konsep teologis penyataan ada dua, penyataan umum. Penyataan umum itu lewat alam semesta. Ya, penyataan umum lewat alam semesta. Kemudian penyataan khusus. Penyataan khususnya Allah yang menyatakan diri. Nah, Allah yang menyatakan diri itu dibagi juga dalam beberapa bagian. Pertama bisa lewat penglihatan, mimpi, dan lain-lain. Yang kedua bisa Allah sendiri yang menyatakan diri. Nah, waktu Allah yang menyatakan diri, dia bisa dalam wujud malaikat, angelofani. Dia juga bisa kemudian dalam wujud yang disebut teofani atau wujud manusia tadi, wajah Allah tapi hadir dalam manusia. Itu yang dialami misalnya oleh Abraham ketika di bawah pohon tarbantin di gua dekat Mamre gitu ya. Di situ Allah disebut jadi manusia, 3 orang, Ishim. Nah, kemudian duanya jadi malaikat pergi ke Sodom dan Gomora, satunya tetap bersama dengan Abraham yang kemudian disebut Yahweh. Tapi mereka sebelumnya makan. Jadi sehingga mereka tampil betul-betul tubuh manusia. Nah, itu Allah yang jadi manusia. Nah, kemudian dalam dunia teologi itu yang disebut dengan pre-existence of Christ. Kristus pra-eksistensi. Kristus belum jadi berinkarnasi sepenuhnya jadi manusia. Jadi Allah yang menampakkan diri dalam sosok entah malaikat atau manusia. Nah, ini bukan dalam pengertian kehadiran Allah yang paripurna tadi. Nah, pemahaman tadi bahwa surga nanti itu adalah terutama kehadiran Allah dalam pengertian yang paripurna. Tetapi kita bisa mulai mengecap surga dengan berpihak pada Allah berpihak begitu. Itu yang lebih mau saya tekankan. Masalah yang tadi bahwa Allah menyatakan diri apakah itu jadi surga, bagi orang yang menerimanya jadi surga, tapi itu tidak dalam pengertian surga yang secara paripurna tadi. Saya gunakan istilah paripurna. Kehadiran Allah yang lengkap tadi, yang paripurna tadi. Itu dibedakan gitu. Kalau itu tadi masuk kategori dengan penampakan Allah, ngambil rupa malaikat atau rupa Malaysia dalam kerangka menyampaikan pesan Allah. Pesan Allah secara khusus begitu. Begitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Ini masih ada berkaitannya dengan yang tadi Pak Sigor, ini pertanyaan dari Pak Hari ya. Itu bagaimana dengan pengertian Tuhan Yesus naik ke surga dan di sana Tuhan akan menyiapkan tempat bagi yang percaya. Nah, ini surga ini tempat. Bagaimana konsep mengenai hal ini? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, Ibu Bapak sekalian. Memang di situ Tuhan menyediakan naik ke surga untuk menyediakan tempat, dan tempat itu jelas bicara lokus ya. Tetapi saya tidak hendak berkata bahwa surga bukan tempat, tapi yang terpenting, hakikat terpenting surga bukan di tempatnya. Hakikat terpenting surga adalah keberadaan kehadiran Allah. Nah, surga nanti atau yang kalau kita nanti mati ke sana gitu, itu kehadiran yang lengkap. Nah, karenanya yang terutama bukan masalah tempatnya, tapi masalah kehadiran Allahnya. Baru yang berikutnya dia bicara tempat. Nah, waktu dia bicara tempat pun kita harus paham bahwa tempat yang dimaksud pun bukan dalam konsep kosmologis bumi gitu ya, dalam konsep pemahaman yang kita sekarang begitu.
Pemahamannya jelas berbeda apa yang dimaksudkan. Pertama, ketika kita bicara surga kekal, maka kata aionios tadi atau aionos tadi itu berbeda dengan pengertian waktu kronos maupun kairos. Di mana kronos, kairos itu sangat terbatas waktu. Sementara surga disebut aionos tadi karena dia tak terbatas waktu. Tapi persoalannya adalah apa itu waktu? Kita jadi panjang. Waktu itu saya mau bertanya secara retoris. Mana yang lebih dulu, tempat atau waktu? Orang berkata waktu lebih dulu, orang berkata tempat lebih dulu. Saya bisa berkata tempat lebih dulu. Karena waktu itu ditentukan oleh perputaran bumi, dan bumi yang berputar dipengaruhi oleh matahari. Ketika alam ini diciptakan, barulah tercipta waktu. Nah, dengan kata lain, ketika surga dikatakan tak terbatas, kekal aionios tadi, maka waktu tidak ada. Nah, ketika waktu tidak ada, ya, waktu tidak ada, tidak terjadi penuaan lah segala macam, maka konsep tempatnya menjadi berbeda dengan tempat yang sekarang kita pahami. Yang seperti apa? Sekali lagi, saya tidak mau bergerak lebih jauh karena Alkitab tidak bergerak lebih jauh untuk itu. Begitu. Saya bisa saja membangun konsep-konsep tertentu, tapi saya tidak mau karena saya jadi akan keliru. Tapi yang pasti dengan tidak adanya batasan waktu, sehingga konsep tentang waktu itu berbeda dengan konsep waktu kita sekarang. Sekarang misalnya jam 8.33, semenit yang lalu 8.32, sejam yang lalu 7.33, sehari yang lalu jam 8.33, tapi tanggalnya berbeda, dan seterusnya. Waktu bergerak. Tapi di sana nanti tidak ada lagi konsep tentang itu. Yang menunjukkan berarti konsep tentang tempatnya pun berbeda, karena tempat dan waktu kita sangat berkaitan erat, sangat terikat. Sementara di sana tidak ada batasan waktu, sehingga konsep tempat pun menjadi berbeda, begitu. Nah, kalau misalnya kita membayangkan Yesus yang bangkit, maka dia misalnya bisa menembus tembok, dia bisa melawan gravitasi, dia kemudian terangkat, maka ada nampak bahwa hukum-hukum alam universal itu menjadi relatif, begitu. Nah, kalau kita bergerak lebih jauh, sangat mungkin bahwa ke sana hukum-hukum alam yang universal berlaku, di sana menjadi tidak berlaku secara absolut, atau ada hukum-hukum lain yang berlaku. Itu yang saya katakan karenanya tempat menjadi tidak dalam definisi persis seperti kita sekarang. Kira-kira begitu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini ada hubungannya juga. Ya, jadi ada yang bertanya, ini bagaimana dengan perkataan sensasional seorang pendeta Korea yang pernah berujar, kalau Yesus ke neraka, maka saya pun ikut neraka, karena Yesus bisa buat neraka jadi sorga. Ini kan jadinya agak absurd ya, pernyataan-pernyataan sensasional seperti ini. Gimana itu? Apakah neraka bisa berubah sorga ketika ada Yesus di situ? Ya, pertanyaannya justru kepada pernyataan beliau di Korea, apakah pernyataan tersebut sifatnya retoris gitu. Kalau pertanyaan tersebut sifatnya retoris, maka bisa dipahami. Tapi kalau pernyataan tersebut tidak retoris, maka justru jadi aneh. Kalau dia tidak retoris, tapi pernyataan yang sifatnya kalau itu realitas gitu, dia akan begitu, maka jadi aneh. Mengapa? Karena konsep surga dan konsep neraka berkaitan erat dengan kehadiran Allah. Surga adalah surga dalam kehadiran Allah. Neraka adalah neraka dalam ketidakhadiran Allah. Nah, kalau neraka kemudian Yesus hadir ke situ, berdiam di situ, ya udah bukan neraka lagi namanya. Ya udah bukan neraka lagi, sudah jadi surga. Mengapa? Karena Tuhan hadir di situ. Dan kalau Tuhan hadir di situ, kan tadi kan jelas sekali Ibu Bapak ya, penderitaan yang dimaksud, penyiksaan yang dimaksud terutama sebenarnya menggambarkan penderitaan tanpa Allah tadi, tanpa kehadiran Allah tadi, betul-betul terpisah dari Allah begitu. Itu yang dimaksudkan. Dan api, belerang, palung yang dalam, ulat belatung itu hanya gambaran siksa yang diakibatkan penderitaan karena tanpa Allah. Maka kalau misalnya di neraka terus kemudian Allah hadir, ya dia akan berubah jadi surga gitu. Maka Allah yang menghidupkan, Allah yang mendamaikan, Allah yang memberikan kasih, Allah yang menghadirkan sukacita, damai sejahtera, Allah yang memberikan air hidup, yang memberikan roti hidup, yang memberikan nafas hidup, yang memberikan ruh, yang memberikan segala-galanya, akan menghidupkan neraka dan jadi surga gitu. Paham ya? Ini harus jelas dulu, Ibu Bapak harus paham dulu gitu. Yang dimaksud dengan kehadiran Allah berarti itu tadi memberi damai sejahtera, sukacita, kehidupan, air hidup, nafas hidup, roh, kebahagiaan, dan seterusnya. Nah, kalau itu hadir, ini sama seperti gurun pasir
yang kemudian dicipta ulang jadi hutan belantara yang lebat dengan kicauan burung, dengan binatang, dengan percikan air dan seterusnya gitu. Ya ini Bapak harus paham dulu gitu. Jadi pernyataan kalau Yesus ke neraka, saya ke neraka, ya saya juga akan ke neraka. Kenapa? Nerakanya udah jadi surga karena ada Tuhan di situ gitu. Gitu ya. Ini jangan sampai kita salah paham. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Jadi, Bapak Ibu, ini kalau kita lihat waktu sebenarnya udah jam 20.40 ini Bapak Ibu. Tapi di layar ada dua yang raise hand ini, Pak Sigor. Gimana baiknya ya Pak Sigor ya? Apakah kita berikan kesempatan tapi singkat-singkat atau gimana ya? Langsung saja dua-duanya supaya saya jawab Oke, berbarengan saja. kalau begitu langsung di unmute Pak Winner, lalu selanjutnya Pak Febrianto Simatupang, silakan. Wih, jangan nambah lagi Pak Yanto. Oke, silakan Pak Winner. Pak Winner silakan duluan. Baru Pak Febrianto ya. Oke, baik. Nanti kalau sempat Pak Yanto lagi. Mungkin ada kesamaan bagaimana. Silakan Pak Winner di unmute. Ini sudah saya ask to unmute juga. Pak Febrianto juga siap-siap saja biar cepat. Bisa? Belum. Mau kebencet Cek, jadi cek, sendiri. cek. Nah, silakan Pak Winner. Oke, selamat malam untuk semuanya, khususnya Pak Sigor, dan terima kasih untuk moderator. Saya langsung aja. Kalau pertanyaan ini kurang pas, saya minta maaf. Begini, ada neraka. Tadi disampaikan Pak Sigor ada dua, tidak ada tiga. Jadi tidak ada persinggahan. Jadi neraka dan surga. Ketika orang mati, meninggal, ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga karena perbuatannya. Nah, saya berpikir bahwa kenapa dia masuk surga, karena yang pertimbangannya dia baik. Itu saya pakai kata-kata yang biasa saja. Kemudian kenapa dia masuk neraka, dia tidak baik. Kalau saya dibawakan berpikir tentang hari-hari penghakiman. Nah, ketika hari penghakiman masih ada penimbangan. Nah, karena masih penimbangan, ada nanti dibangkitkan kembali untuk dilakukan penghakiman. Saya berpikir apakah konsep, saya nggak pernah mendalami, cuma pernah membaca tentang konsep mati yang kedua. Nah, jadi saya berpikir kalau hanya ada dua, bukankah neraka dan surga itu sudah kekal? Nah, karena ketika diputuskan masuk neraka, masuk surga, ya itu sudah selesai. Tapi ketika ada dibaca konsep penghakiman, nah itu nanti apakah ini kembali seperti tadi? Apakah ini karena memang ada konsep meninggal yang kedua? Yang kedua itu yang pertama. Pak Sigor, yang ini hanya sekedar pengalaman saya saja tentang neraka digambarkan tentang kekejaman, surga suatu keindahan. Saya pernah baca buku, ya, buku itu Raymond, semuanya tentang hidup sesudah mati. Kenapa? Semua isinya, memang buku itu diterbitkan sebelum buku itu diterbitkan setelah semuanya selesai. Jadi antara narasumber tidak saling tahu, dan kebetulan ceritanya semua mirip. Dan kebetulan saja saya sebelum baca itu, maaf ini sedikit agak, saya pernah juga mengalami hal tersebut dan saya alami dan saya simpan di kepala saya ketika saya baca buku itu, dan pengalaman saya mirip. Nah, tapi saya tidak menemukan pengalaman-pengalaman yang menceritakan tentang neraka yang kejam. Artinya ketika orang hidup kembali. Ini pengalaman hidup sesudah mati gitu. Jadi, loh, kok ini mirip dengan saya alami. Nah, apakah neraka itu kejam hanya semacam gambaran saja atau bagaimana? Nah, itu Pak Sigor. Terima kasih. Ya, Langsung saja Pak Niko. oke. Langsung Pak Febrianto, biar nanti sekaligus langsung dibahas karena sudah catat. Halo Pak, Halo. ya Pak mau nanya Pak, ini sebenarnya aku nggak tahan nanya ini karena tadinya pengen ngechat langsung tapi nggak enak, aku terganggu malam-malam. Jadi ini Pak, aku pernah dengar sebuah webinar seperti ini, atau aku baca buku gitu, aku lupa, yang mengatakan bahwa konsep neraka, mana ini konsep neraka yang dalam perjanjian lama itu ada yang menarik sebenarnya, tentang pembuangan di Babel. Bahwa jangan-jangan neraka adalah seperti pembuangan. Jadi bagaimana ketika bangsa Israel itu em, menolak perintah Allah, tidak mendengar perintah Allah, hingga pada akhirnya em, akan dibuang di Babilonia, sehingga pada akhirnya ketika Babilonia ini, bangsa Israel sudah dihukum di Babilonia, baru mereka dipulangkan lagi, dikeluarkan lagi, dibebaskan lagi dari Babilonia.
bahwa jangan-jangan apakah Alkitab, kalau tadi Pak Sigurd bilang, apakah Alkitab punya narasi soal itu, bahwa jangan-jangan neraka adalah tempat yang sama seperti Babilonia itu, jadi bagaimana kita bisa dibuang secara sementara, baru setelah itu dibebaskan dari neraka itu. Itu sebenarnya kegelisahanku pada teologinya Katolik, purgatorium, bahwa jangan-jangan seperti itu, bahwa kita disucikan di dalam neraka. Sebenarnya tadi aku menarik dengan slide Bapak ada yang ngomong Rabi Sotah, dia bilang karena surga diciptakan Allah sangat baik, maka neraka juga diciptakan sama baiknya, dan juga diciptakan oleh Allah juga. Jadi bahwa jangan-jangan neraka itu dalam penguasaan Allah, bukan bukan that's mean artinya Tuhan berada dalam situ, tapi dalam penguasaan Allah. Aku nggak tahu apakah itu arti yang sama, neraka dalam penguasaan Allah, tapi tidak berat, tapi neraka tidak bersama dengan Allah, tapi dalam penguasaannya aja. Ya, gitu sih Pak. Bahwa jangan-jangan neraka, apakah ada narasi dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, dalam Alkitab secara khusus, tentang neraka sebagai tempat penyucian, tempat tempat pemurnian tadi dengan dasar Babilonia tadi, atau dalam dasar teologi Katolik, purgatorium. Itu Oke, aja Pak. baik. Ya, silakan Pak Yanto sekalian aja. Pak Yanto, mari Pak Yanto silakan Pak. Pak, saya minta ketegasan kembali ya gitu ya. Mungkin saya agak ini menangkap tadi. Apakah neraka memang itu api, ataukah yang Bapak tadi gambarkan bahwa itu penderitaan karena keterpisahan dari Allah yang digambarkan sebagai api, atau memang dia api memang di situ, itu satu. Kedua, waktu manusia dibangkitkan kembali waktu kedatangan Yesus Christ itu, tubuh dengan roh jiwa disatukan itu, baru nanti menikmati surga yang sesungguhnya. Itu ada pandangan yang seperti itu. Menurut Bapak gimana gitu? Jadi mereka yang mati di dalam PL, mereka yang mati yang saat sekarang dan yang akan datang, manusia-manusia itu yang percaya di dalam Kristus akan dibangkitkan, terus roh dan jiwanya disatukan kembali dengan tubuhnya, baru masuk ke dalam Yerusalem baru itu. Terima kasih, Pak. Ini dari Papua ini, Pak, dari Timika. Dari Timika ya Pak. Luar biasa. Salam Bapak dari Timur. Udah malam sekali nih berarti. Ya. Baik, saya coba secara cepat saja menggabungkan jawaban-jawaban untuk 3 penanya kita terakhir ya. Tadi Bapak, Pak Yanto dengan Pak Winner itu sebetulnya berkaitan. Jadi begini Bapak, kalau memungkinkan dan teman-teman berminat juga, nanti saya rasa tadi karena sudah singgung Paradise, Firdaus, terus tadi sudah singgung juga kebangkitan orang mati, saya rasa nanti saya akan mungkin beberapa waktu yang akan datang untuk bicara ini. Maka ketika kita mati, nah nanti pada hari kedatangan Tuhan kembali, kebangkitan itu untuk di bumi. Tadi ada pertanyaan Yerusalem baru tuh dari Pak Ferry Taruminggi. Jadi sekalian saya mau jelaskan, Yerusalem baru tuh turun dari surga ke bumi, sehingga kemudian langit baru, bumi baru. Tadi juga ada yang bertanya, itu bicara di sini di bumi, sehingga dalam konsep itu Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, ini bumi tidak dihancur ulantakan tapi dibaharui. Tapi persoalan adalah pembaharuan tadi seperti apa yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu seperti apa. Hanya jelas bahwa nanti bumi ini dibaharui karena langit baru, bumi baru itu kalau digambarkan tadi yang saya sebut Matius 24-25, tidak diluluhlantakan, hilang lenyap, tidak diganti yang sepenuhnya baru, tapi dibaharui. Karenanya dia bukan destruksi tapi restorasi. Nah, karenanya kebangkitan itu adalah terjadi di sini. Sebelum kebangkitan di bumi ini, kita di mana? Dalam kehidupan surga kekal. Nanti pada waktunya nanti, kalau dalam perjanjian baru di kitab Wahyu, Yerusalem baru turun dari surga ke bumi, itu bahasa lain dari bahwa pada akhirnya nanti surga akan merengkuh segala-galanya termasuk bumi. Itu karenanya jadi langit Uranos. Langit Uranos tadi bisa sky, space, heaven, ya. Nah, sky yang dimaksud itu mana dengan bumi baru? Sky yang mana, yang Uranos yang mana? Maka semuanya gitu.
Sehingga Uranos itu seperti surganya Allah, itu seperti merengkuh masuk ke dalam segenap kehidupan kita dan membaharui semuanya. Tapi persis seperti apa, sekali lagi saya tidak ingin bergerak lebih jauh, tapi kurang lebih gambarannya seperti itu ya, gambarannya seperti itu. Nah, kalau gitu untuk apa kita dibangkitkan? Nah, Ibu Bapak, tadi saya katakan bahwa ada yang membedakan antara surga sekedar kemudian kita masuk surga. Makanya kemudian Firdaus digunakan yang menunjukkan surga secara umum, tapi nanti ada hari penghakiman yang mana kita mendapatkan upah atau reward gitu. Nah, itu Yesus banyak menggunakan beragam istilah, pakai mahkota, pakai kekuasaan 1, 5, 10 kota dan seterusnya. Jadi sebagian pakar memisahkan antara surga sebagai Firdaus, tempat kita menantikan reward tadi, tapi tempat penantiannya tidak terpisah dari surga. Tempat penantian itu juga ada di surga, dengan nanti reward atau upah yang kita dapatkan nanti. Kebalikannya juga dengan neraka kurang lebih sama gitu ya. Nah, ini gambaran yang kita hanya bisa katakan samar-samar kita bisa jabarkan untuk kita sekalian. Nah, karenanya terkait dengan pertanyaan Pak Febri tadi di beberapa bagian perjanjian lama, khususnya yang Yudaisme ya, bukan perjanjian lamanya. Tadi saya jelaskan bahwa sebetulnya konsep tentang permanency dan temporariness, kepermanenan dan kesementaraan dari neraka itu sudah hadir dalam pemikiran rabi-rabi Yahudi bahkan sebelum Yesus gitu. Sehingga dalam Yudaisme ada konsep bahwa neraka sebagiannya menganggap permanen, sebagiannya lagi menganggap temporer. Konsep yang kedua ada cenderung politis gitu, karena tadi misalnya Nebukadnezar masuk sana, penguasa-penguasa Romawi masuk sana, Persia masuk sana, jadi ada nuansa politis, bagian atau bahasa perlawanan. Mereka penjajah-penjajah yang sadis, yang mengerikan, yang serakah, yang rakus nanti akan dihukum di sana. Jadi itu sebetulnya secara tidak langsung perlawanan politis tapi pasif. Tapi yang ketiga ada aspek rasisme di situ. Di situ tadi disebutkan Persia, Babel semua akan masuk ke situ, sehingga ada rasisme dan ada pengagungan Israel. Tapi ini juga bisa menjadi gambaran tidak langsung dari bangsa yang tertindas. Bangsa yang tertindas oleh banyak bangsa yang lain akan cenderung melawan, tapi ketika dia tidak mampu melawan, maka bahasa perlawanan menjadi berubah dengan cara-cara yang religius seperti tadi. Termasuk kitab Wahyu 666 itu kan Kaisar Nero. Itu perlawanan orang Kristen terhadap Kaisar Nero secara tidak langsung. Nah, sementara dalam konteks Yahudi inilah perlawanan mereka. Maka bisakah misalnya surga dipahami seperti pemulihan bangsa Israel, sementara neraka seperti pembuangan? Ya, justru karena konsep itu sebetulnya, justru karena keadaan itu, maka konsep itu yang muncul gitu. Justru kebalikannya, justru karena keadaan-keadaan itulah maka konsep ini dihadirkan oleh mereka, bahwa neraka nanti orang-orang Romawi, penguasa-penguasa ke sana, orang Persia, orang Babel, para penindas, orang-orang kafir, orang-orang jahat masuk situ semua begitu. Justru memang karena konteks itu. Dan karenanya Yesaya 65, langit baru bumi baru, itu juga tidak dipahami sebagai surga gitu. Tapi banyak orang Kristen membaca Yesaya 65. Ya, saya juga membimbing salah satu mahasiswa S3 kami tentang itu dan menyinggung langit baru bumi baru di Yesaya 65, dan jelas sekali itu bukan bicara surga sebetulnya dalam pengertian nun jauh di sana, tapi bicara bangsa Israel yang dipulihkan. Tapi kemudian terma langit baru bumi baru digunakan di Wahyu pasal 21 yang digunakan dalam perspektif surga gitu. Langit baru bumi baru, pemulihan atau hari akhir zaman. Sehingga nampak bahwa dua istilah yang sama dalam pemahaman yang berbeda, yang sangat dipengaruhi oleh konteks pada waktu itu. Kira-kira begitu ya jawaban saya. Saya berusaha merangkum semua. Mohon maaf kalau saya tidak bisa memberikan jawaban yang sangat memuaskan untuk ibu bapak-bapak bertiga. Tapi saya coba rangkum dalam satu penjelasan panjang lebar. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Oke, baik. Mungkin ada kata penutup dari Pak Sigor? Ya, baik. Terima kasih Pak Niko. Rekan-rekan sekalian, apakah neraka permanen atau temporer? Bisa kita katakan Alkitab tidak secara gamblang menyatakannya. Tetapi paling tidak kita bisa katakan bahwa itu sungguh nyata, bahkan menjadi doktrin atau ajaran Tuhan Yesus Kristus. Karenanya saya menyarankan untuk kita tidak menyatakan neraka itu tidak ada,
dan berbagai macam yang lain yang justru bertentangan dengan ajaran yang Tuhan kita sampaikan. Tetapi yang terpenting, dia tidak boleh disampaikan untuk menakut-nakuti orang, tetapi dia harus disampaikan dan diberitakan dalam pemahaman keadilan Allah. Dan karenanya keadilan Allah lah yang harus ditekankan, bahwa tiap kita akan diminta pertanggungjawaban. Untuk itu, secepat-cepatnya, sebaik-baiknya bertobat dari segala kejahatan, hidup dan berbagi kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.